931 melawan Baan. Saat ini, Tang Wulin tertutup sisik emas. Cakar naga emas menonjol dari tangannya. 4 lingkaran cincin emas menjulang dari bawah kakinya dan melingkari sekelilingnya secara ritmis. Ini, keemasan, cincin jiwa. Tidak, itu tidak mungkin. Mustahil bagi manusia untuk dapat memanfaatkan jiwa bela diri mereka di sini. Mayor itu benar-benar tercengang. Kemudian, dia melihat Tang Wulin melompat lagi dengan kecepatan yang setidaknya 2 kali lebih cepat dari yang terakhir kali. Dia tampak seperti bola meriam emas saat dia menembak lurus ke arah Baan. Baan bangkit dari tanah. Kekuatan tubuhnya juga mengejutkan. Tang Wulin mengandalkan tubuh naga emas dan tubuh naga emas yang mendominasi untuk menahan nyala api iblis jurang saat dia menyerbu ke arahnya. Begitulah cara dia menangkapnya lengah dan mengirimkannya terbang. Ada penyok yang jelas di tengkorak Baan. Tang Wulin baru saja memukul kepalanya dengan batang logamnya. Namun, Tang Wulin sedikit kecewa. Jika dia menggunakan tombak naga emasnya sekarang, Baan tidak akan dikirim terbang begitu saja. Sepasang cakar naga raksasa menebas Tang Wulin. Baan meraung marah. Sisik di tubuhnya bersinar dengan sinar hijau tua. Bahkan di dunia mereka, itu adalah eksistensi yang sulit. Namun demikian, itu terluka oleh manusia yang lemah. Itu menjadi liar karena kegilaan. Aura menakutkan membuat udara bergetar. Mengaum. Pada saat ini, Tang Wulin mengeluarkan raungan naga yang tangguh. Cincin jiwa emas ketiga di tubuhnya bersinar terang, dan kepala naga emas raksasa menyembul dari tubuhnya. Lolongan marah dan marah Baan secara mengejutkan ditekan dalam sekejap. Tak lama kemudian, kepala naga itu menuju keluar. Tang Wulin mendorong maju dengan raungan naga emas diikuti oleh naga emas melambung ke surga. Ledakan, cahaya keemasan dan cahaya hijau tua bertabrakan tanpa ampun satu sama lain. Tang Wulin berhenti tiba-tiba di udara sebelum dia dikirim terbang menuju langit-langit gua sementara Baan memantul ke dinding gua yang jauh. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan melesat ke arah Tang Wulin seperti sambaran petir seolah ingin menusuk langit dan bumi. Itu berhasil menangkap Baan di udara dalam sekejap mata. Baan secara naluriah mengangkat cakar besarnya untuk memblokirnya. Namun, cahaya keemasan menembus cakarnya dan menembus langsung ke tengah keempat matanya. Tang Wulin adalah murid langsung dari Sekte Tang. Meskipun tombak naga emasnya mungkin sedikit besar, ketepatannya tidak dapat diragukan lagi. Raungan melengking datang dari Baan. Saat itu, awan udara hijau tua berkumpul di sekitar tombak emas dengan kecepatan menyilaukan. Mereka dengan paksa ditarik ke arahnya. Tang Wulin turun dari atas. Dadanya terengah-engah. Pertempuran itu tampak singkat, tetapi dia telah menghabiskan kekuatannya selama beberapa pertempuran terakhir. Dia merasa seperti akan pingsan karena kelelahan. Dari tabrakan barusan, kekuatan Baan benar-benar di luar harapan Tang Wulin. Kekuatan penuh Baan setara dengan Tang Wulin. Mereka bertabrakan dengan kekuatan penuh. Jika bukan karena raungan naga emas yang telah mengejutkan lawannya, Tang Wulin memperhitungkan bahwa tidak mungkin baginya untuk tetap tidak terluka ketika dia melanjutkan serangannya dengan tombak naga emas. Kaki Tang Wulin menyentuh tanah. Di sisi lain, tubuh kolosal Baan bergetar hebat. Ia ingin melepaskan diri dari tombak naga emas, tetapi tampaknya tidak mungkin mengingat keadaannya saat ini. Aliran udara hijau tua mewarnai tombak naga emas dengan warna hijau tua. Namun, tubuh raksasa Baan mulai hancur hingga akhirnya benar-benar hancur. Tombak naga emas bersinar dengan cahaya keemasan. Semua bukti warna hijau tua lenyap. Pada saat berikutnya, tombak naga emas telah kembali ke tangan Tang Wulin. Tang Wulin merasakan semburan energi murni memasuki tubuhnya. Energi tidak dapat digunakan untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya. Sebaliknya, itu membuat cincin jiwa garis keturunannya bergetar hebat, dan mereka mulai berputar-putar dengan kecepatan yang dipercepat. Jelas ada esensi murni dalam esensi darahnya karena dia merasakan sensasi yang sama ketika dia menyerap esensi Raja Naga Emas setelah dia menerobos segel Raja Naga Emas. Meskipun volumenya jauh lebih kecil, itu adalah energi yang sangat murni. Ini, meskipun dia tahu itu hanya simulasi, Tang Wulin masih kaget. Dengan kekuatan tubuhnya saat ini, bukanlah hal yang mudah untuk merasakan kekuatan esensi darahnya sendiri meningkat. Mayor sudah lama tidak bisa berkata-kata. Dia menatap punggung Tang Wulin dengan mata tak bernyawa. Mengalahkan Baan. Pertarungan jarak dekat, cincin jiwa emas misterius, dan kekuatannya yang mengerikan. Apakah orang ini benar-benar manusia? Pada saat ini, sosok hijau gelap lainnya melesat keluar dari lubang tengah dan tergantung di udara. Tang Wulin sedikit cemberut. Sepertinya ini tidak ada akhirnya. Namun, dia sekarang percaya diri. Umpan balik Golden Dragon Spear telah langsung mengembalikan kekuatan esensi darahnya ke kondisi puncaknya. Bahkan mungkin telah meningkatkannya. Dibandingkan dengan Baan, sosok hijau tua itu jelas jauh lebih kecil. Tingginya hanya 2 meter, sedikit lebih tinggi dari manusia biasa. Ia memiliki sepasang sayap khusus di punggungnya. Mereka menyerupai sayap kelelawar, tetapi struktur tulang mereka jelas lebih besar. Tulangnya tidak tertutup kulit biasa. Sebaliknya, itu ditutupi dengan sisik hijau tua. Tubuhnya menyerupai manusia perempuan, tapi wajahnya berubah. Pantatnya besar, begitu pula payudaranya. Matanya terbakar dengan api kehijauan yang suram, pinggangnya kecil yang tidak proporsional dengan bokongnya yang besar. Paku tajam menutupi tangan dan kakinya. Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak merasakan ancaman apapun dari monster itu. Namun, di kedalaman pikirannya dari bagian paling dalam dari garis keturunannya, dia merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan mengalir di dalam dirinya. Mungkinkah makhluk humanoid ini lebih menakutkan daripada Baan sebelumnya? Ketika makhluk ini muncul, ekspresi sang mayor berubah drastis. Ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Kejutan yang dia rasakan dari tampilan kekuatan Tang Wulin ditekan saat ini juga.
Saat ini, hanya rasa takut yang tersisa di hatinya. Mo Mei, mati, manusia. Suara sedingin es Mo Mei bergema di kedalaman jiwa Tang Wulin. Sebuah pola cahaya muncul di hadapannya saat mendengar suaranya. Tak lama setelah itu, Tang Wulin merasakan tubuhnya tegang. Energi hidupnya menipis dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pola cahaya hijau tua telah muncul di sekitarnya tanpa dia sadari. Itu dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya. Kemampuan tipe kutukan. Di benua Douluo, hanya master jiwa jahat yang memiliki keterampilan jiwa yang serupa. Namun, makhluk yang disebut utama sebagai Mo Mei ini jelas bukan master jiwa jahat. Tang Wulin mendengus. Pusaran garis darah di dalam dirinya berputar dengan liar. Kegigihan di lubuk hatinya bersatu dengan kekuatan spiritualnya. Beberapa saat kemudian, lingkaran cahaya emas muncul dari tubuhnya. Permata 7 warna di pergelangan tangannya bersinar. Pikiran yang mendominasi muncul dari dirinya. Mo Mei mendengus. Api hijau yang menakutkan di matanya berkedip-kedip dengan intens. Detik berikutnya, Tang Wulin menyerbu dengan kecepatan kilat. Dia menggunakan tombak naga emasnya dan membebaskan diri dari kutukannya secara paksa. Saat itu juga, dia menyerang tepat padanya. Mo Mei mengepakkan sayapnya di belakangnya. Dia telah mengeluarkan senjata yang tampak aneh, yang menyerupai tulang atau pisau perang, entah dari mana. Dia turun dari atas dan menebas langsung ke arah Tang Wulin. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Tang Wulin dengan kasar terlempar ke tanah dari udara. Mo Mei juga mundur dari benturan saat dia tergulung mundur puluhan meter. Tatapan Tang Wulin langsung berubah suram. Lawannya bertubuh kecil, namun dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Faktor yang lebih penting adalah dia tidak memahaminya. Detik berikutnya, saat Mo Mei mundur ke belakang, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya. Sayap di belakangnya mengepak sekali lagi, dan dia muncul di hadapan Tang Wulin secara instan. 932 perisai manusia. Itu benar-benar secepat kilat. Bilah aneh di tangannya langsung menebas bahu Tang Wulin. Tang Wulin tidak pernah berharap dia memiliki kecepatan yang mirip dengan teleportasi. Bahkan jika dia telah meramalkan ini, sudah terlambat untuk menghindari serangannya sekarang. Pada saat ini, Tang Wulin membuat satu-satunya pilihan yang tersedia baginya. Dia tidak berusaha menghindar, juga tidak membuat gerakan defensif. Dia menggaruk dada lawannya dengan tangan kirinya. Dia mengayunkan tangan kanannya dengan berani, cakar naga emas nirvana. Dia menyerahkan tombak naga emas. Itu jatuh dan dia menangkapnya dengan kaki kanannya. Kedua belah pihak menderita kerugian. Tang Wulin cukup percaya diri dengan kekuatan pertahanan dan kemampuan pemulihannya sendiri. Dia harus menyerang kelemahan musuhnya. Mo Mei mendengus dengan jijik. Pisau panjang di tangannya membawa serta rantai bayangan. Pergerakannya cepat. Sebelum tangan Tang Wulin bisa meraihnya, pedang itu telah mengiris bahunya tanpa ampun. Suara mendesing. Darah berceceran. Tang Wulin merasakan bahu kirinya hancur oleh kekuatan besar yang menakutkan. Namun, pada saat ini, tubuhnya yang ulet mengungkapkan kualitasnya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwanya, kekuatan pertahanan tulang torso Raja Naga Gunung masih efektif. Ketika tulang selangkah dan tulang belikatnya hancur, tulangnya ditarik untuk menggenggam pisau pertempuran musuhnya dengan kuat. Pisau pertempuran memancarkan energi yang dipenuhi dengan keputusasaan dan kehancuran. Karena Tang Wulin telah menjalani pelatihan di Pulau Iblis, energi penghancur tubuhnya jauh lebih murni daripada pisaunya. Karenanya, dia tidak terlalu terpengaruh olehnya. Tangan kirinya tidak berhasil mencapai musuhnya. Namun demikian, tangan kanannya tetap di jalur saat cakar naga emas nirvana berjalan menuju targetnya. Mo Mei sangat percaya diri dengan kecepatannya sendiri. Namun, dia tidak menyangka serangan cakar Tang Wulin mencakup area seluas 10 meter persegi. 5 garis cahaya keemasan gelap menyala. Mo Mei sudah mundur lebih dari 20 meter, tapi dia masih terkena cahaya keemasan. Tepat sebelum dia dipukul, dia tiba-tiba mendekatkan sayapnya dengan dirinya. Ledakan. Seperti bola meriam, Mo Mei menembak ke arah dinding batu yang jauh yang berjarak 100 meter. Salah satu sayapnya robek oleh Golden Dragon Nirvana Claw dan akhirnya melayang di udara. Tang Wulin menahan rasa sakit yang hebat dari bahunya. Dia melemparkan tombak naga emas dengan kaki kanannya dan terbang menuju Mo Mei secepat kilat. Dia tidak punya kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan itu. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia berbalik dan mulai berlari. Dia berlari menuju Mayor dengan kecepatan tercepatnya. Kecepatan Mo Mei terlalu cepat untuknya. Dia hanya bisa melindungi Mayor saat berada dalam jarak tertentu dari Mayor. Lampu hijau tua menyala. Setelah Mo Mei menabrak dinding batu, dia meluncur ke tanah tepat sebelum tombak naga emas mencapainya. Dia jelas mengalami kerusakan besar juga. Dia tidak hanya kehilangan satu sayap, ada juga 5 luka dalam di tubuhnya. Lukanya menggeliat keras untuk menutup, tetapi ujung tajam cakar naga emas nirvana telah merobek tubuhnya dengan kejam. Petak cairan hijau tua mengalir ke tubuhnya. Ketika mereka menetes ke tanah, mereka segera berubah menjadi gas hijau tua pekat yang menyebar kemana-mana. Manusia, jiwamu akan menderita siksaan abadi di jurang yang dalam. Suara Mo Mei terdengar di kepala Tang Wulin lagi. Pada saat ini, Tang Wulin sudah bersama Mayor, dan dia telah melepaskan pisau pertempuran dari bahunya. Dia menyegel pembuluh darahnya agar tidak kehilangan terlalu banyak darah. Meskipun kulit Tang Wulin menjadi pucat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan di wajahnya. Keuletan selalu menjadi keahliannya. Cahaya keemasan menyala dan tombak naga emas ada di genggamannya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat dia memediasi pusaran esensi darah di dalam dirinya. Kekuatan esensi darah padat melonjak liar ke lukanya. Dia membawa tombak dengan tangan kirinya sementara dia mendorong bahunya dengan tangan kanan untuk menyetel kembali tulangnya. Mayor berdiri di belakangnya. Dia bisa mendengar suara retak dari tulang-tulangnya yang bergeser.
Namun, Tang Wulin bahkan tidak bergidik sekalipun. Dia memiliki kemauan yang sekuat besi. Ah, sudah selesai. Ini seharusnya sudah selesai. Sang mayor mencari sesuatu pada dirinya dengan panik. Pada saat ini, Momei yang jauh tiba-tiba bergerak. Dia bergoyang dan langsung terbelah menjadi dua. Dari lubang di dalam gua, lampu hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan liar dan memasuki tubuhnya. Sayapnya yang patah telah tumbuh kembali. Dengan kecepatannya yang menakutkan, dia muncul di sebelah Tang Wulin dalam sekejap mata. Kedua tubuhnya yang terbelah meremasnya. Bagian kiri tubuhnya yang terbelah memegang pisau pertempuran lain yang muncul dari udara tipis dan menebas bahu Tang Wulin lagi. Setengah bagian kanannya tiba-tiba berhenti di udara. Rune muncul sekali lagi. Namun, kali ini, mereka tidak ditujukan ke Tang Wulin, tetapi ke mayor di belakangnya. Momei terlalu cepat. Apakah itu kecepatan, kekuatan, atau kutukan yang menakutkan? Mereka sangat mengejutkannya. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Tang Wulin bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia hanya bisa mengatur keputusan sepersekian detik. Dia tidak peduli tentang Momei yang datang padanya dari kiri. Tang Wulin langsung berbalik. Dia merentangkan lengannya dan menarik mayor ke dalam pelukannya. Bersamaan dengan itu, seberkas cahaya keemasan meletus dari tubuhnya. Mengaum. Raungan naga emas. Mayor merasakan gelombang kejut yang membakar meletus dari tubuh Tang Wulin. Dia tidak bisa bergerak karena kutukan mematikan, tapi sekarang dia telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Desir. Suara pisau tajam yang mengiris daging begitu dekat. Namun, dia hanya merasakan rasa aman yang nyaman dan skala yang berkedip cepat. Ledakan. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia terbalik. Mayor samar-samar bisa melihat Tang Wulin menyapu tombak naga emasnya secara horizontal untuk menghancurkan kedua Momei sampai mereka terhuyung-huyung karena benturan. Raungan naga emas masih bergema di udara, sementara pada saat yang sama, dia melihat lengan emas yang cemerlang jatuh ke tanah. Dia secara naluriah menutup matanya dengan sekuat tenaga. Secara bersamaan, dia menekan tombol instrumen yang akhirnya dia temukan. Segala sesuatu di sekitar mereka terdistorsi. Hanya teriakan melengking Momei bergema di telinga mereka. Saat mereka menghilang, hanya ada 2 tetes air mata yang jatuh ke tanah. Mereka berubah menjadi uap air saat serangan mengerikan Momei datang secara berurutan dengan cepat. Tubuhnya gemetar. Tang Wulin perlahan membuka matanya. Dadanya naik dan turun sedikit. Dia hanya berhasil tenang setelah beberapa napas. Dia secara naluriah menyentuh bahu kirinya. Itu masih utuh. Namun, rasa sakit yang dia rasakan masih ada. Itu terlalu nyata. Dia menghela nafas dalam hati. Jika dia tidak harus melindungi mayor, dia masih akan memiliki pertarungan tersisa di dalam dirinya. Jika dia telah menikam Momei dengan tombak naga emasnya, dia akan memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, Momei benar-benar kuat. Dia tidak tahu bagaimana tentara Dewa Darah telah mengembangkan monster seperti itu untuk kepentingan penilaian. Penutup kaca terbuka, dan semua peralatan pengikat di tubuh Tang Wulin dilepaskan. Dia melenturkan bahunya dan berjalan keluar dari bawah penutup kaca. Mayor di sampingnya belum bangun. Melalui penutup kaca, dia bisa melihat bahwa alisnya terjalin erat seolah-olah dia mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat, lalu dia menjadi tenang. Apakah itu pertanda dia sadar kembali? Tang Wulin dapat menentukan dari aura mayor bahwa dia harus memiliki basis kultivasi sekitar 5 cincin dalam hal kekuatan jiwa saja. Meskipun dia tidak tahu asal-usulnya, pada usia sekitar 26 tahun, dia sangat luar biasa telah mencapai kekuatan jiwa dengan peringkat seperti itu. Tang Wulin tidak bisa membandingkan rekan-rekannya dan dirinya sendiri dengan master jiwa biasa. Bagaimanapun, mereka adalah generasi dari 7 monster Shrek saat ini. Mereka berdiri di puncak di antara rekan-rekan mereka. Setelah beberapa saat, sang mayor perlahan membuka matanya. Matanya tidak terfokus pada awalnya, tapi dengan cepat menyesuaikan setelah beberapa saat. Melalui penutup kaca, dia melihat Tang Wulin menatapnya dari luar. Tatapan rumit melintas di kedalaman matanya. Mayor membuka penutup kaca dan melepaskan diri dari peralatan pada saat yang bersamaan. Ketika dia mengambil langkah pertamanya dari balik penutup kaca, lututnya lemas. Tang Wulin secara naluriah melompat ke depan dan menangkapnya tepat waktu. Dia tidak menyadarinya selama pertempuran, tetapi Tang Wulin jelas merasakannya sekarang. Suhu tubuh mayor agak tinggi, tetapi dia dalam kondisi yang baik dan tubuhnya kenyal. Itu jelas hasil dari seringnya berolahraga. Dia memiliki rambut pendek rapi dan wajah yang menarik. Terima kasih. Wajah cantik sang mayor memerah saat dia berjuang untuk berdiri dan melepaskan diri dari pelukan Tang Wulin. Tang Wulin memberanikan diri, penilaian saya. Mayor itu tertegun, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Bahkan ekspresinya mendapatkan kembali ciri khas sedingin esnya. Kamu sudah lulus, ikutlah bersamaku. Setelah dia selesai, dia membawanya keluar dari ruangan yang digunakan khusus untuk penilaian. Dia berjalan dengan cepat. Paling tidak, dia berjalan lebih cepat daripada saat mereka datang seolah-olah dia sedang melarikan diri dari sesuatu. 933 dia lajang. Bagus dia lulus ujian. Namun, Tang Wulin merasa sedikit kesal karena dia telah mengungkapkan kemampuan cincin jiwa garis keturunannya terlalu cepat. Dia merasa tidak bisa berkata-kata tentang situasinya sekarang, meskipun perasaan itu telah menggembirakan selama pertempuran sebelumnya. Ditekan sebenarnya membantu pengalaman bertarungnya. Dia merasa puas, terutama setelah tombak naga emasnya menembus tubuh Baan untuk menyerap energi khususnya. Saat itu, ia merasakan peninggian tubuhnya mirip dengan saat ia mengonsumsi makanan bergizi. Sudah lama sejak dia merasa seperti ini setelah kualitas fisiknya meningkat. Sayangnya, itu hanya simulasi. Alangkah baiknya memiliki makhluk seperti ini di dunia nyata.
Dia kemudian akan menemukan cara untuk terus meningkatkan kekuatan tubuhnya. Dia mengingat pertempuran sebelumnya dan menganalisis pelajaran dan pengalaman yang diperoleh saat dia mengikuti di belakang mayor. Mereka melewati barak. Segera, sang mayor membawanya kembali ke tempatnya semula. Dia bertemu dengan Letnan Satu sekali lagi. Apakah tesnya sudah selesai? Butuh waktu lebih lama dari biasanya, bukan? Apakah dia sudah lulus? Tanya Letnan Satu sambil tersenyum. Mayor itu mengangguk. Dia meninggal. Tang Wulin memperhatikan bahwa mereka tidak menyapa pangkat militer satu sama lain selama percakapan mereka. Pangkat mana yang dia lewati? Tanya Letnan Satu karena penasaran. Mayor itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Kami harus menunggu otoritas yang lebih tinggi untuk memutuskan. Itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Letnan Satu sangat mengenal Mayor. Tidak banyak orang di seluruh tentara Dewa Darah yang mendapatkan penilaian yang baik darinya. Dia hanya bisa membayangkan jenis kejutan yang dialami sang mayor dengan pemuda yang sangat tampan ini. Tolong buat pengaturan untuknya untuk menerima perlengkapannya. Tugaskan dia di dinas khusus untuk sementara kita menunggu penugasan khusus setelah kita evaluasi dia, kata wali kota tersebut. Tentu, apa kau ingin menunjukkan baraknya dulu? Sekarang dia adalah anggota dari tentara Dewa Darah. Tanya Letnan Satu sambil tersenyum. Mayor itu ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia mengalah. Tentu, aku akan menunggunya di luar. Tolong bantu untuk mendaftarkannya. Mayor itu berbalik dan berjalan keluar saat mengatakan itu. Dia baru mengambil 2 langkah ketika dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk memanggil Tang Wulin. Nama saya Long Yuxue. Begitu dia mengatakan itu, dia keluar dari kamar. Long Yuxue terdengar seperti nama dengan cerita. Apakah menurutmu namanya terdengar menyenangkan? Letnan Satu bertanya dengan senyuman di wajahnya. Memang menyenangkan. Letnan Satu bercanda, dia masih lajang. Anda harus berusaha lebih keras. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu mencoba untuk menjodohkan kami? Letnan Satu menghela nafas. Saya tidak punya pilihan. Apa yang dapat saya lakukan jika saya hanya memiliki anak perempuan? Putri. Tang Wulin terkejut. Long Yuxue utama tampak berbeda sekarang, tidak seperti orang yang dia temui sebelumnya. Dia terlihat seperti ayahnya. Saya yakin Anda merasa bahwa hubungan kita sebelumnya agak aneh. Ini sebenarnya cukup normal. Kami berada di barak, jadi kami menyapa satu sama lain dengan pangkat militer kami selama jam kerja. Di sisi lain, dia adalah putri saya secara alami selama waktu istirahat. Baiklah, kami akan mendaftarkan Anda sekarang. Informasi pribadi Anda telah diperoleh dari surat rekomendasi dan dimasukkan ke dalam sistem. Tang Wulin dari Akademi Shrek, seorang siswa pelataran inti. Apakah itu benar? Iya. Tang Wulin mengangguk. Letnan pertama berbicara, umur 21 tahun. Apa basis budidaya kekuatan jiwa Anda? Saya butuh data terbaru Anda. Tentang peringkat 58. Sudah beberapa lama sejak saya menguji milik saya, Tang Wulin berbicara terus terang. Letnan Satu memujinya. Kamu benar-benar pantas menyandang gelar sebagai murid Akademi Shrek. Bagaimana dengan perlengkapan perangmu? Apa namanya? Tang Wulin menjawab, Bulan Naga. Armor pertempuran 2 kata. Tubuh Letnan Satu bergidik sedikit. Dia sekarang memahami perhatian putrinya yang mencolok terhadap pemuda ini. Sekali lagi, dia mengingatkan Tang Wulin bahwa putrinya masih lajang karena minat Long Yuxue padanya. Long Yuxue telah memberitahu Tang Wulin namanya. Letnan Satu tidak pernah menyaksikan putrinya berperilaku seperti itu sebelumnya. Tang Wulin mengangguk. Setelah pendaftaran, Letnan Satu mendapatkan beberapa set seragam militer dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Dia memberinya 2 set seragam standar dan 2 set seragam musim dingin yang tebal. Hanya itu yang dia terima. Bu, apakah saya akan diberi senjata? Tang Wulin bertanya ingin tahu. Letnan Satu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang diizinkan untuk menuai tanpa menabur di tentara Dewa Darah. Anda harus bekerja keras untuk mendapatkan senjata yang kuat dan pangkat militer yang lebih tinggi. Hanya pahala militer Anda yang dapat digunakan untuk ditukar dengan hal-hal yang Anda butuhkan di sini. Prestasi militer. Dengan menjalankan misi. Selama masa damai, tidak mudah mengumpulkan pahala militer. Tang Wulin tidak berpikir bahwa kelompok penguasa jiwa jahat dari kultus Roh Kudus akan tinggal di tempat dengan kondisi kehidupan yang begitu buruk. Kamu akan tahu nanti. Pergilah, dia menunggumu di luar, kata Letnan Satu dengan senyum penuh pengertian. Tang Wulin tersenyum. Bu, saya punya pacar. Letnan Satu tertegun sejenak sebelum mengangkat bahu. Tidak apa-apa, segalanya mungkin sebelum menikah. Tang Wulin tidak berbicara lagi. Dia dengan lemah mengepalkan tangan kanannya ke dadanya yang merupakan penghormatan militer dari tentara Dewa Darah. Dia kemudian menyimpan seragam di ring penyimpanannya sebelum dia keluar. Long Yuxue terus menunggu di luar. Ekspresinya masih sedingin sebelumnya. Dia memanggil ketika dia melihat Tang Wulin. Ikuti aku. Aku akan membawamu ke tempat tinggalmu dan memberimu pengarahan tentang barak. Cuaca di luar masih dingin, tetapi hampir tidak mempengaruhi Tang Wulin. Anda harus terlebih dahulu memahami lokasi terlarang. Bangunan di sana adalah pos komando tentara, jadi seseorang tidak akan masuk ke tempat itu tanpa misi yang akan datang kecuali jika dipanggil oleh atasan. Ada juga gedung di sebelah sana. Itu gudang senjata, zona terlarang lainnya. Karenanya, Anda tidak diizinkan masuk sesuka hati. Ini adalah barak dan area latihan di sana. Biasanya, ini juga lokasi dengan kebanyakan orang. Itu dilengkapi dengan semua jenis perangkat pelatihan federasi yang paling canggih. Anda diizinkan untuk pergi ke sana dan menggunakannya kapan saja. Namun, Anda harus mengenakan seragam militer Anda yang memiliki tanda identitas Anda. Tanpa seragam militer Anda, sulit untuk pergi kemanapun. Long Yuxue menjelaskan situasi di barak kepada Tang Wulin secara detail. Bu, saya punya pertanyaan.
Apakah saya diizinkan meninggalkan barak sesuka hati? Tang Wulin bertanya. Long Yuksue berhenti berjalan. Tinggalkan barak. Mengapa Anda ingin melakukan itu? Tang Wulin berkata, oh, tidak ada. Jalan-jalan saja. Long Yuksue berbicara dengan acuh tak acuh, tidak ada cuti untukmu sebelum kamu mencapai pangkat mayor. Pangkat seorang mayor atau di atasnya akan memberi Anda cuti sehari per minggu untuk pergi keluar, tetapi Anda harus menyerahkan semua perangkat keras militer Anda sebelum Anda pergi, termasuk misya Anda. Anda hanya dapat mengandalkan kemampuan Anda sendiri saat berada di luar. Oh, Tang Wulin tidak terlalu khawatir tentang ini. Meskipun agak sulit untuk mencapai Fire Basin dalam sehari tanpa menggunakan jiwa bela diri atau baju perangnya, itu bukan tidak mungkin. Dia akan terbang ke sana. Namun, mungkin butuh beberapa saat sebelum dia bisa menjadi mayor. Menurut pengetahuannya tentang ketentaraan, dia seharusnya menjadi prajurit kelas 3 ketika dia mendaftar di ketentaraan. Dia kemudian akan dipromosikan menjadi pribadi kelas 2, dan akhirnya menjadi pribadi kelas 1 di bawah peringkat seorang prajurit. Mereka semua dianggap pangkat pribadi. Setelah itu, menjadi letnan 2, letnan 1, kapten, dan kemudian mayor. Dengan kata lain, dia berjarak 5 hingga 6 peringkat dari orang di hadapannya ini. Promosi dalam militer cukup mudah pada tahap awal. Saya tidak berpikir itu sulit bagi Anda menilai dari kemampuan tempur Anda. Namun, Anda harus menjalani pelatihan khusus terlebih dahulu selama sebulan. Ini diperlukan untuk semua rekrutan baru. Pelatihan ini berlangsung selama sebulan yang memberi Anda waktu untuk belajar tentang tentara Dewa Darah serta apa yang harus Anda lakukan sebagai anggota tentara Dewa Darah. Tang Wulin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Bu, bolehkah saya bertanya berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk dipromosikan menjadi seorang mayor? Long Yuksue mengangkat alisnya sedikit. Jangan meraih apa yang berada di luar jangkauan Anda. Saya pikir Anda bisa melakukannya lebih cepat dari saya, tetapi ingatlah untuk tidak terbawa oleh keserakahan. Tentara Dewa Darah berkorban paling banyak dalam hal ini selama bertahun-tahun. Pelatihan khusus yang menyusul sebulan kemudian akan mencakup hal-hal seperti itu. Saya mengerti. 4 tahun dia tidak bisa meninggalkan Gu Yuena di Fire Basin selama 4 tahun. Tang Wulin bahkan lebih tertekan karena komunikator jiwanya telah kehilangan sinyalnya saat ini. Dengan kata lain, sama sekali tidak mungkin dia bisa menghubungi Gu Yuena sekarang. Apakah kamu terburu-buru untuk pergi? Long Yuksue tahu dari perubahan ekspresi Tang Wulin. Tang Wulin berkata, tidak juga. Saya berharap untuk meningkatkan diri saya secepat mungkin. Tentu saja, dia tidak akan menyebutkan bahwa dia punya pacar yang menunggu di luar karena ini akan melanggar aturan ketentaraan. Long Yuksue membawa Tang Wulin ke barak. Barak itu sangat bersih di bagian dalam dengan finishing logam di seluruh. Namun, dia menyadari bahwa suhu naik begitu dia memasuki area dalam barak. Terasa hangat dan nyaman untuknya. Ini kamarmu. Semua orang di sini diberi satu kamar, dan itu akan sesuai dengan peringkat Anda. Anda adalah rekrutan baru yang merupakan peringkat terendah. Kalau sudah dipromosikan jadi letnan, nanti ada penyesuaian. Hal yang sama berlaku untuk promosi ke jurusan. Akan ada evaluasi tes Anda hari ini. Jadi, Anda akan memulai pelatihan khusus Anda untuk anggota baru besok. Istirahat dulu. 934 kantin. Long Yuksue hendak pergi setelah selesai dengan pengarahan ketika dia dihentikan oleh Tang Wulin. Bu, saya mau makan di mana? Long Yuksue menjawab, bukankah aku sudah memberitahumu di mana letak kantin tadi? Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit di wajahnya. Tidak. Long Yuksue berkata, apa kau tidak tahu aturan bahwa anggota baru tidak boleh makan? Hah? Tang Wulin menatap Long Yuksue dengan bingung. Apakah ada tentara yang tidak menyediakan makanan untuk tentaranya? Long Yuksue berbicara dengan acuh tak acuh, di sini, seseorang harus mengandalkan usahanya sendiri untuk segalanya termasuk makananmu. Anda harus menggunakan jasa militer Anda untuk ditukar dengan uang makan. Hanya dengan begitu kamu bisa makan di kantin. Namun, rekrutan baru diizinkan untuk mengambil pinjaman terlebih dahulu dan pengurangan akan dilakukan dari prestasi militernya nanti. Sudut bibir Tang Wulin bergerak sekali. Tentara Dewa Darah benar-benar aneh. Bu, bolehkah saya meminta pinjaman dari Anda? Tang Wulin diminta untuk menguji air. Long Yuksue berbicara, tentu. Suku bunga 10% per bulan. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Bagaimana bisa bunganya setinggi itu? Bagaimanapun, dia masih perlu makan, jadi dia hanya bisa bertanya tanpa daya, oke, bolehkah aku meminjam darimu? Ikuti aku. Ini waktunya makan malam. Keduanya berjalan keluar dari barak. Seperti yang diharapkan, kantin terletak di dekatnya. Tang Wulin melihat kerumunan terbesar yang dia lihat sejak dia bergabung dengan tentara Dewa Darah saat dia mengikuti Long Yuksue ke kantin. Kantin itu sangat besar dengan luas lantai ribuan meter persegi. Setidaknya ada 2.000 orang yang sedang makan malam. Namun, ada aliran orang tak berujung yang datang diam. Ada selusin jendela dengan tanda berbeda yang ditampilkan di atas jendela. Papan tanda diberi nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Long Yuksue menjelaskan kepada Tang Wulin. Semakin kecil angka di jendela, semakin mahal makanannya, tapi juga lebih bergizi dan bermanfaat bagi tubuh. Tang Wulin merenungkan betapa miripnya itu dengan aturan akademi. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan di masa lalu meskipun nafsu makannya sangat besar. Dia akan makan di jendela mana saja yang menyediakan makanan yang cukup. Dia tidak menyangka bahwa tentara tidak menyediakan makanan bagi tentaranya. Jadi, dia beruntung karena dia tidak perlu makan sebanyak sekarang. Long Yuksue membawa Tang Wulin ke jendela nomor 6 dan bergabung dalam antrian. Tang Wulin menyadari bahwa semakin kecil nomor di jendela, semakin pendek antriannya. Tidak ada yang mengantri di jendela nomor 1, 2 dan 3 seperti itu. Ada banyak perwira berpangkat letnan di kantin. Di sisi lain, tidak ada hadiah pribadi.
Adapun Tang Wulin sendiri, dia belum berganti ke seragam militernya. Dia memiliki Long Yuxue di sisinya, jadi identitasnya tidak menjadi masalah. Sebagai pecinta kuliner sejak muda, Tang Wulin sebenarnya ingin melihat makanan yang disediakan di 3 jendela pertama, tetapi dia terlalu malu untuk melakukannya. Tang Wulin bertanya pada Long Yuxue dengan lembut saat mereka sedang mengantri. Bu, apakah pandai besi dibutuhkan di pasukan kita? Long Yuxue menatapnya dengan tajam. Tentu saja, kami membutuhkan pandai besi untuk memperbaiki misi kami. Mengapa? Apakah Anda seorang pandai besi? Tang Wulin mengangguk dan berbicara, ya, saya seorang pandai besi. Apakah saya bisa mendapatkan pahala militer dengan menempa? Long Yuxue menjawab, kamu bisa melakukan itu tetapi kamu akan mendapatkan lebih sedikit pahala. Cukup untuk makan. Tang Wulin bertanya lagi. Long Yuxue berbicara, apakah kamu benar-benar khawatir tentang tidak cukup makan? Saya pikir saya baru saja memberi Anda pinjaman. Anda dapat membayar saya ketika Anda telah mengumpulkan pahala militer Anda nanti. Tang Wulin tidak menjelaskan lebih lanjut karena dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ingin makan makanan yang lebih baik. Dia mengangguk. Yuxue, suara yang menyenangkan terdengar saat ini. Tang Wulin tanpa sadar melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Seorang perwira militer wanita dengan rambut diikat ekor kuda berjalan ke sisi mereka. Dia adalah seorang kapten yang mengenakan seragam militer yang disetrika dengan baik yang melengkapi penampilannya sehingga dia tampil gagah dan heroik seperti seorang pria. Dia secantik Long Yuxue, tapi garis rahangnya kurang jelas. Sepasang matanya yang besar berkilauan karena sifatnya yang nakal. Qiyue, bibir Long Yuxue berubah menjadi senyuman yang jarang terlihat ketika dia melihat kapten. Tatapan Jiang Qiyue tertuju pada Tang Wulin karena penasaran. Baju biasa, apa dia baru? Dia terlihat agak tampan, bukan? Long Yuxue mengangguk. Baru tiba hari ini dan lulus ujian. Aku membawanya ke sini untuk makan. Jiang Qiyue tersenyum dan berbicara, kamu adalah orang yang baik hati. Saya yakin Anda memberikan pinjaman dengan bunga rendah lagi, bukan? Saya telah memberitahu Anda bahwa semua orang akan mengeluh jika Anda terus melanggar aturan. Bunga bulanan setiap orang adalah 100% sedangkan bunga Anda hanya 30%. Yang lain tidak akan tahan jika bukan kamu. Bunga bulanan 100%. Tang Wulin membelalakkan matanya ketika dia mendengar itu. Selain itu, Long Yuxue meminjamkannya pada tingkat yang bahkan tidak sampai 30%. Itu hanya 10% per bulan. Karena cerdas, dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri saat ini. Long Yuxue menatap Tang Wulin dengan tajam sementara wajahnya yang menawan memerah. Tidak mudah menjadi rekrutan baru. Kami pernah berada di posisi mereka sebelumnya, jadi kami harus membantu kapanpun kami bisa. Jiang Qiyue menoleh ke samping dan melihat ke arah Tang Wulin. Senyumnya menggoda dengan cara yang jelas. Anak laki-laki tampan, nama saya Jiang Qiyue. Apa milikmu, Tang Wulin? Jawab Tang Wulin dengan senyum di wajahnya. Senyumannya lembut namun sempurna. Sepasang mata besar cerahnya sangat jernih seolah dia bisa menerangi seluruh dunia. Jiang Qiyue linglung sejenak saat dia melihat senyumnya. Dia menangis di dalam hatinya. Dia sangat tampan. Tentara Dewa Darah memiliki jumlah pria tampan tertinggi di antara semua pasukan. Dia terbiasa melihat pria tampan, namun orang di depannya tampak membuat semua orang pucat jika dibandingkan. Dia tidak berhasil menemukan kekurangan apapun pada Tang Wulin terlepas dari perilakunya yang cerewet ketika harus memilih suaminya. Ini belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Dia memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Long Yuxue. Ini cukup menarik. Bagaimana hasil tesnya? Long Yuxue menatapnya dengan tajam. Saya tidak tahu. Jiang Qiyue berbicara dengan heran. Kamu membawanya ke sini untuk makan, jadi seharusnya kamu yang membawanya untuk ujian juga, kan? Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Long Yuxue berbicara, otoritas yang lebih tinggi akan mengevaluasi hasilnya. Saya tidak diizinkan memberikan skor. Jiang Qiyue tercengang. Apakah itu sangat mengesankan? Long Yuxue menjawab, lebih mengesankan dari yang Anda pikirkan. Jiang Qiyue hendak mengatakan sesuatu ketika suara keras dan jelas datang dari belakang. Saya tidak percaya itu. Mereka bertiga berbalik dan menemukan seorang perwira pria tinggi kekar di belakang mereka. Orang itu memiliki fitur wajah yang mirip dengan Jiang Qiyue. Dia memiliki sosok yang sangat berotot tetapi hanya sedikit lebih pendek dari Tang Wulin. Otot-otot yang menggembung di lengannya tampak menakutkan. Tang Wulin sudah dianggap kokoh, namun orang ini bahkan lebih mengesankan. Saudara, Jiang Qiyue memanggil, lalu melingkarkan lengannya di lengan senior secara spontan dengan ekspresi genit di wajahnya. Tang Wulin memperhatikan pangkat militer letnan kolonel di bahu orang ini. Long Yuxue menganggukkan kepalanya sebagai salam. Apa yang tidak kamu percayai? Tatapan letnan kolonel jelas terbakar saat dia menatapnya. Saya tidak percaya bahwa dia bisa begitu mengesankan untuk dipuji oleh Yuxue. Saya ingin tahu peringkat mana yang akan dia dapatkan menurut Anda. Pribadi kelas 2. Long Yuxue menggelengkan kepalanya. Pribadi kelas 1. Itu tidak mungkin. Letnan Kolonel berbicara dengan heran, kamu harus tahu betapa sulitnya bagi rekrutan baru untuk menjadi prajurit kelas 1. Kami semua sangat menyadari kesulitan untuk dipromosikan di tentara Dewa Darah tanpa kekuatan militer. Long Yuxue tampak enggan untuk mengakuinya saat dia berbalik dan melanjutkan antrian. Letnan Kolonel tampak akrab dengan sikapnya. Dia berbalik dan melihat ke arah Tang Wulin. Wah, apa Yuxue bilang kamu bisa mencapai peringkat privat kelas 1? Tang Wulin tersenyum pahit dan berbicara, saya tidak tahu standar penilaian, jadi saya tidak bisa membuat penilaian apapun. Halo Pak, saya Tang Wulin. Dia mengungkapkan senyuman tidak mengancam saat dia mengatakan itu. Dia baru saja tiba di sini, tapi dia tahu metode terbaik untuk mendapatkan promosi setelah melalui pendidikan yang dia peroleh dari Pulau Iblis.
Saya tidak percaya itu. Apa yang paling Anda kuasai? Letnan Kolonel bertanya. Dia sepertinya tidak memperhatikan salam Tang Wulin. Jiang Qiue memandang Tang Wulin dengan rasa ingin tahu di samping. 935 bertaruh untuk makan. Tang Wulin sedikit mengernyit. Mungkinkah pria ini menganggapnya sebagai saingan untuk mendapatkan kasih sayang sang mayor? Dia tahu dari cara Letnan Kolonel ini memandang Long Yuxue bahwa dia menyukai mayor. Tang Wulin jelas menemukan dirinya dalam kesulitan. Kekuatan, jawab Tang Wulin datar. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi dia menolak untuk tetap diam. Bahkan di ketentaraan, dia masih harus berdiri tegak sesuai dengan kekuatannya. Letnan Kolonel itu tertawa terbahak-bahak. Kekuatan, sangat baik, kita akan menjalani uji coba kekuatan. Jika Anda dapat bertahan selama 3 detik di tangan saya akan percaya bahwa Anda layak dipromosikan menjadi kelas privat. Ekspresi Tang Wulin menjadi dingin. Pendapat Anda tentang apakah saya layak dipromosikan tidak menjadi perhatian saya. Mengapa saya harus terlibat dalam uji coba dengan Anda? Jiang Qiue melebarkan matanya sementara Long Yuxue berdiri di depannya, tidak bisa menahan untuk melihat ke belakang juga. Ini adalah kasus anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Anggota baru sering kali terlalu percaya diri saat tiba di sini, tetapi pada akhirnya mereka semua akan tahu tempat mereka. Letnan Kolonel tidak menunjukkan tanda-tanda amarah, hanya memperhatikan Tang Wulin dengan penuh minat. Dia berbicara, lalu apa yang diperlukan bagi Anda untuk menerima tantangan saya? Tang Wulin tiba-tiba tersenyum juga, dengan cara yang sangat ramah. Jika Shrek Seven Monsters lainnya ada di sini untuk menyaksikan senyumannya, mereka pasti akan mengerti bahwa Tang Wulin akan menjebak seseorang. Semakin licik Tang Wulin, semakin tulus senyumnya muncul. Pak, saya baru direkrut di sini, dan saya bahkan tidak memiliki cukup keberanian militer untuk makan. Mengapa kita tidak bertaruh pada makanan? Jika saya menang, saya akan makan dari jendela manapun sampai saya kenyang, dan Anda akan membayar tagihannya. Letnan Kolonel mengukur Tang Wulin dari atas ke bawah dengan matanya. Sangat baik, ini diselesaikan kemudian. Jika Anda kalah, saya tidak akan memberi Anda terlalu banyak masalah. Anda akan mencuci pakaian saya selama sebulan di tempat saya. Bagaimana dengan itu? Permintaan itu benar-benar tidak terlalu buruk. Tang Wulin tidak dapat menahan perasaan kurang bermusuhan terhadap Letnan Kolonel karena dia tidak bertindak terlalu jauh. Namun, apakah dia benar-benar yakin tentang bertaruh dengan Tang Wulin? Rasa kasihan muncul di hati Tang Wulin meski dirinya sendiri. Jadi menurutmu bagaimana kita harus bersaing? Sangat sederhana. Kami akan berjabat tangan sampai satu pihak mengaku kalah. Letnan Kolonel mengulurkan tangannya yang besar seperti kipas saat dia berbicara. Tang Wulin berbicara kepada Jiang Qiue dan Long Yuxue, akankah kedua tuan yang baik hati bersaksi? Jiang Qiue menghela nafas pelan. Anak laki-laki tampan, tidak buruk membantu mencuci pakaian kakakku. Ini akan menjadi kesempatan untuk belajar tentang pengalaman tempur kakakku yang sebenarnya. Tang Wulin tersenyum. Tuan, apakah Anda yakin saya akan kalah? Jiang Qiue terkikik. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Mengapa saya tidak menambahkan taruhan? Jika Anda menang, saya akan membelikan Anda makanan juga, dan jika Anda kalah, Anda akan mencuci pakaian saya selama sebulan, kecuali pakaian dalam saya. Para prajurit di sekitar yang menonton adegan itu segera tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar itu. Tang Wulin tidak kesal. Dia menjawab sambil menyeringai, tentu. Dia mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Letnan Kolonel saat dia berbicara. Letnan Kolonel mengangkat alisnya sedikit. Ruki, ingat namaku. Saya Jiang Wuyue. Sudut bibir Tang Wulin bergerak sekali. Dia merasa bahwa nama yang dipilih oleh keluarga ini benar-benar hanya masalah kenyamanan. Ada perbedaan yang jelas antara tangan Jiang Wuyue dan Tang Wulin. Panjang jari tangan dan telapak tangan Tang Wulin masih sedikit unggul dalam situasi ini, tetapi telapak tangan Jiang Wuyue sangat lebar dan tebal seperti cakar beruang. Ada perbedaan yang jelas antara telapak tangannya dan tangan Tang Wulin yang ramping, panjang, dan putih. Kedua tangan dengan cepat saling mencengkeram. Ini adalah konfrontasi dengan kekuatan murni. Tidak ada yang diizinkan menggunakan kekuatan jiwa atau jiwa bela diri mereka, oke. Jiang Qiue berbicara sambil melompat-lompat dengan penuh semangat ke samping. Bibir Jiang Wuyue pecah menjadi senyuman jahat saat telapak tangannya mulai mengerahkan sedikit kekuatan. Sungguh disayangkan bahwa dia tidak berhasil melihat tampilan memelas yang melintas di mata Long Yuxue yang berdiri di samping, tetap diam. Jiang Wuyue benar-benar layak atas reputasinya yang bodoh untuk menjalani uji coba kekuatan dengan bocah ini yang mampu melawan Baan hanya dengan menggunakan kekuatan mentahnya. Tang Wulin juga tersenyum, tetapi tangan kanannya memegang tangan Jiang Wuyue secara alami. Hah, raut wajah Jiang Wuyue mulai berubah satu saat kemudian. Dia merasa seolah-olah dia tidak berpegangan pada sebuah tangan tetapi sepotong logam langka yang sangat keras. Telapak tangan dan ekspresi lawan tetap tidak berubah tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan. Anak laki-laki itu, dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya karena tidak ada fluktuasi kekuatan jiwa yang datang darinya. Mungkinkah kekuatan anak mainan kecil itu? Para pejuang tentara Dewa Darah yang mengejek bisa tahu bahwa ada sesuatu yang salah juga. 3 detik, sudah 10 detik. Jiang Wuyue telah mengatakan bahwa Tang Wulin akan dianggap pemenang jika dia bisa bertahan selama 3 detik. Tuan, lihat, waktu sudah habis. Tang Wulin berbicara dengan ekspresi polos di wajahnya. Jiang Wuyue keras kepala, jadi dia mengerahkan semua kekuatannya ke tangan kanannya sementara ekspresi wajahnya menjadi suram. Dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri seperti ini di depan banyak orang. Tang Wulin menghela nafas pelan. Dia telah merencanakan untuk memberi Jiang Wuyue jalan keluar, tetapi sepertinya pria di depannya masih menolak untuk berhenti. Tangan Tang Wulin akhirnya mulai bergeser saat kelima jarinya perlahan menegang.
Jiang Wuyue merasa seolah-olah ada lingkaran besi yang melilit telapak tangannya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa saat lingkaran itu semakin ketat. Kekuatannya menyusut saat menghadapi kekuatan lawannya, seperti ranting mati yang putus dari pohon. Rasa sakit yang hebat mulai menyebar dari tulangnya. Wajah Jiang Wuyue mulai memucat ketika dia menyadari bahwa anggota baru di depan matanya benar-benar telah melampaui kekuatannya. Sementara itu, dia tiba-tiba merasa genggaman di sekitar tangannya mengendur. Telapak tangan Tang Wulin kembali normal sementara Jiang Wuyue mengendalikan sarafnya saat tekanan diangkat. Dia bukan orang bodoh, jadi dia segera memahami niat lawan. Jiang Wuyue mengangkat alisnya sedikit saat dia memimpin untuk melonggarkan tangannya. Sangat baik, Anda mampu bertahan begitu lama di tangan saya, jadi Anda dianggap sebagai pria dengan potensi besar. Saya akan memberitahu para petinggi bahwa batalion pertempuran dekat pertama kami akan menerima Anda. Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan menamparkan bahu Tang Wulin 2 kali. Kedua tamparan itu benar-benar berat, tetapi Tang Wulin menahannya dengan senyum di wajahnya. Terima kasih Pak. Jadi menurutmu apa yang harus aku makan hari ini? Tang Wulin bertanya. Jiang Wuyue melambaikan tangannya dengan murah hati. Miliki apapun yang kamu suka. Makanan di jendela dengan nomor lebih rendah adalah yang terbaik. Saya sarankan Anda untuk mengambil beberapa dari jendela nomor 1. Saya mengaku kalah. Jiang Wuyue memiliki temperamen yang lugas dan santai. Selain itu, dia bahkan membantu menunjukkan jendela dengan makanan paling mahal untuk Tang Wulin. Ini memberi Tang Wulin kesan yang baik tentang dia. Terlepas dari semua itu, Tang Wulin selalu tanpa ampun dalam hal makanan. Sudah terlalu lama sejak dia terakhir kali makan enak karena dia sibuk terburu-buru dalam perjalanannya. Dia hanya bisa mengunyah ransum kering yang dingin dan keras, terutama setelah memasuki pegunungan tanpa batas. Ujian sebelumnya telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya. Jika seseorang dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan situasi Tang Wulin sekarang, maka kata buas akan paling cocok untuknya. Tuan, saya tidak akan meminjam dari Anda lagi untuk hari ini. Terima kasih Pak. Tang Wulin berjalan ke jendela nomor 1 saat dia berbicara. Jiang Qiue memandang ke arah kakaknya dengan tatapan ingin tahu. Sisa prajurit yang menonton adegan itu secara bertahap bubar. Meskipun mereka ingin tahu tentang Tang Wulin, dia tidak lebih penting daripada makan saat makan. Jiang Wuyue berbicara dengan senyum pahit di wajahnya, anak laki-laki itu monster. Kekuatannya sangat tinggi, dan dia lebih kuat dariku. Itu tidak mungkin. Jiang Qiue melebarkan mulutnya karena terkejut. Aku masih ingat kalau kekuatanmu sudah melebihi 30.000 kilogram selama tes kekuatan terakhirmu. Jangan beritahu aku bahwa kamu bertindak dengan belas kasih sebelumnya. Bibir Jiang Wuyue bergerak sekali. Penyayang. Apa menurutmu aku tipe orang seperti itu? Namun, bocah itu cukup mengesankan. Dia akan memenuhi tujuan penuhnya di batalion tempur dekat kami dengan kekuatan yang begitu kuat. Jadi sudah diputuskan. Saya akan mencari otoritas yang lebih tinggi nanti. Dia milik Secret Service kami. Jangan berani-berani memikirkannya. Suara sedingin es Long Yuxue melayang. Dinas rahasia. Jiang Wuyue berbicara dengan heran. Jadi kamu juga menginginkan anak ini, Yuxue. Tetapi dinas rahasia Anda biasanya berfokus pada misi intelijen, di mana serangan jarak jauh lebih penting daripada pertempuran jarak dekat. Apakah menurut Anda dia berguna bagi Anda? Long Yuxue tidak repot-repot menjelaskan, tapi dia menunjuk situasi di jendela nomor 1. Sepertinya tidak terlalu bagus untukmu. Jiang Wuyue menoleh ke samping dan melihat ke jendela dengan santai. Ekspresinya berubah tiba-tiba di saat berikutnya. Apakah anak laki-laki itu memiliki keinginan mati? Dia berjalan dengan langkah besar saat dia berbicara. Piring demi piring makanan terus-menerus dibawa keluar dari jendela kantin nomor 1. Sudah ada deretan piring yang ditempatkan di platform di depan jendela dan staf masih membawa lebih banyak makanan keluar. Lebih dari selusin set dipesan dalam waktu singkat itu. 935. 936 saya tidak akan membiarkannya terbuang. Tentu saja, ada alasan mengapa begitu sedikit orang yang mengantri di jendela nomor 1, 2, dan 3. Tentara Dewa Darah menggunakan sistem kredit berdasarkan keberanian militer. Untuk sebagian besar, makanan dari jendela nomor 1 sama dengan kegagahan militer yang diperoleh melalui pertempuran intensitas rendah. Sederhananya, biaya makan dari jendela nomor 1 sudah cukup untuk mempromosikan kelas 3 pribadi menjadi kelas 2 pribadi. Meskipun promosi kemudian membutuhkan keberanian yang besar, bisa dibayangkan betapa mahalnya makanan yang dipasok dari jendela nomor 1. Nah, apa yang kamu lakukan? Jiang Wuyue bertanya dengan marah. Tang Wulin menoleh ke samping untuk melihatnya dengan ekspresi polos. Dia menjawab, Tuan, saya pikir Anda mengatakan bahwa saya dapat memiliki apapun yang saya suka. Sikap mengesankan Jiang Wuyue goyah. Memang benar aku mengatakan bahwa kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu suka, tapi jangan sia-siakan makanan. Tidakkah kamu tahu bahwa keserakahan dan kesia-siaan adalah dosa terbesar dalam hidup? Tampak tulus, Tang Wulin langsung menjawab, jangan khawatir, Tuan. Aku tidak akan pernah membiarkan makanan terbuang percuma. Bisakah kamu menyelesaikan semua ini? Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa setiap makanan dari jendela nomor 1 memiliki benda roh surga dan bumi. Ini sangat bergizi, jadi tidak mungkin Anda bisa makan sebanyak itu. Anda tidak dapat mencerna makanan bahkan jika Anda mampu memakan semuanya. Apa kau tidak takut mati karena makan berlebihan? Tang Wulin berbicara sambil tersenyum, Tuan, mengapa kita tidak melakukan ini? Kami membuat taruhan lain. Jika saya bisa makan semua ini, maka makanan berikutnya. Bestart, apakah saya mengatakan saya ingin bertaruh dengan Anda? Mundur. Jiang Wuyue terdengar sedikit gelisah. Suara samar datang dari jendela nomor 1. Barang yang dijual tidak dapat dikembalikan. Komandan Batalion Jiang, tolong bayar.
Kaulah yang mengatakan Anda mengakui kekalahan. Bibir Jiang Wuyue bergerak-gerak. Dia masih membutuhkan keberanian militer yang sangat besar untuk dipromosikan dari letnan kolonel menjadi kolonel. Dia sudah mengumpulkan keberaniannya selama lebih dari setahun, tapi dia masih memiliki 2/3-nya untuk pergi. Dalam satu kali makan ini, 1/10 dari keberaniannya telah dihabiskan, jadi tidak heran jika dia menyesali keputusannya. Sementara itu, Tang Wulin tidak bisa mengganggunya lagi saat dia berdiri di dekat jendela dan mulai makan dalam tegukan besar. Dia tidak tahu apa bahan yang digunakan untuk makanan itu, tetapi dia pasti bisa mengatakan bahwa rasanya benar-benar luar biasa. Itu tidak kalah nikmat dari makanan yang dibuat Guru Muye. Ada hidangan yang terbuat dari burung pegar yang sangat empuk dan berair. Itu sangat enak sehingga membuat Tang Wulin merasa ingin makan lidahnya sendiri. Jiang Wuyue menekan rasa sakit di hatinya dan membayar tagihannya. Tepat ketika dia berbalik dan dengan marah melihat kembali ke Tang Wulin, ekspresi marah di wajahnya langsung membeku. Ini karena 3 set piring dari jendela nomor 1 sudah hilang dalam waktu yang dibutuhkannya untuk membayar tagihan. Tang Wulin bekerja keras pada set keempat sekarang. Semangkuk besar kaldu Snow Spirit Bird dibuat dari seluruh Snow Spirit Bird. Jiang Wuxue memperhatikan saat Tang Wulin memasukkan seluruh kaki ke dalam mulutnya dan meludahkan tulang di saat berikutnya. Semangkuk sup telah lenyap seluruhnya dalam beberapa napas. Dia tampak makan dengan cepat tetapi tetap menjaga sikapnya tetap utuh. Melihatnya makan, seolah-olah Tang Wulin berada di jalur perakitan. Saat Jiang Wuxue berdiri di sana dengan linglung, satu set lainnya selesai. Menonton adegan itu dari kejauhan, Jiang Qiue dan Long Yuxue sama-sama tercengang. Apakah bocah itu bereinkarnasi dari jiwa yang mati dalam kelaparan? Aku tidak mampu menafkahinya saat dia makan seperti ini, tidak peduli seberapa tampan dia, bukan? Jiang Qiue menelan ludah. Bibir Long Yuxue membentuk senyuman kontemplatif. Jika saya tidak salah, saya ingat bahwa orang lain juga telah memasang taruhan sebelumnya. Apakah Anda memiliki keberanian militer yang cukup? Anda selalu dapat meminjam dari saya jika Anda kekurangan. Saya pikir Anda baru saja menyebutkan sebelumnya bahwa saya tidak seharusnya melanggar aturan. Karena itu, saya kira saya akan menagih Anda 100% bunga bulanan. Jangan lakukan itu, Yuxue. Jiang Qiue berteriak kesakitan. Aku akan bangkrut. Jangan lakukan itu. Saya sudah mengumpulkan keberanian militer saya untuk waktu yang lama untuk dipromosikan menjadi mayor. Ya Tuhan, di mana Anda menemukan monster seperti itu? Apa yang akan aku lakukan? Yuxue, Anda harus membantu saya, atau tolong bantu saya memohon belas kasihan darinya. Kaulah yang membawanya masuk. Long Yuxue mengangkat bahu. Kejahatan yang kita timbulkan pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Saya tidak dapat membantu Anda ketika Anda yang meminta masalah. Mulut Jiang Wuyue sudah ternganga saat dia menyaksikan Tang Wulin memakan 10 set piring dari jendela nomor 1. Dia kemudian melihat Tang Wulin berjalan ke jendela nomor 1 dan bertanya kepada chef di dalam, apakah kamu masih punya lebih banyak? Tidak, hanya itu yang kita punya untuk hari ini, kata kepala koki di dalam kantin. Jiang Wuyue tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu masih lapar? Tang Wulin berjalan ke jendela nomor 2, berkata, saya kira saya bisa puas dengan nomor 2. Sudah lama sejak dia berpesta dengan sepenuh hati, tapi pesta hari ini benar-benar dekaden. Dia tidak ingin membuat Jiang Wuyue bangkrut, tetapi dia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk makan. Makanan yang fantastis dalam kualitas maupun kuantitas. Dia merasa kelesuan yang dia derita baru-baru ini tersapu bersih. Seluruh tubuhnya akhirnya merasa nyaman dan puas. Apalagi, pusaran esensi darah di dadanya sudah berputar dengan kecepatan tertinggi. Sepertinya ada cahaya berkilauan samar yang berkilauan di tengah-tengah intinya. Itu adalah waktu yang tepat baginya untuk mengisi kembali sejumlah besar energi. Dia hampir selesai mencerna semua makanan yang baru saja dia konsumsi. Tang Wulin berpesta selusin makanan dari jendela nomor 2 sebelum dia berhenti. Dia menyeringai ke arah Jiang Wuyue, yang wajahnya sudah berubah warna lumpur. Terima kasih Pak. Jiang Wuyue berdiri di sana tercengang, mengawasinya pergi. Tang Wulin menyapa Jiang Qiue dan Long Yuxue sebelum meninggalkan kantin dan kembali ke tempat tinggalnya. Kamar seorang prajurit tidak dilengkapi dengan baik. Itu 10 meter persegi dengan kamar kecil yang sangat sederhana. Namun, Tang Wulin cukup puas, karena dia punya kamar sendiri. Setidaknya itu lebih baik daripada berbagi kamar dengan orang lain. Gu Yue, apa yang harus saya lakukan ketika saya tidak bisa menghubungi Anda? Tang Wulin merasa sedikit cemas. Dia tidak mungkin menunggu selama 4 tahun sampai dia dipromosikan ke pangkat mayor. Untuk mengumpulkan keberanian untuk naik pangkat militer, Tang Wulin pertama-tama perlu mencari tahu dasar-dasar sistem penilaian mereka dalam pelatihan khusus untuk bulan berikutnya. Dia duduk bersila di tempat tidurnya dan bermeditasi. Dia harus memanfaatkan setiap kesempatan yang dia bisa untuk berkultivasi dengan susah payah. Dia bisa memiliki cincin jiwa 100.000 tahun segera setelah dia menembus ke peringkat 60, jadi basis kultivasinya tidak diragukan lagi akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Pertarungan Tang Wulin dengan Mo Mei hari itu membuat kekurangannya menjadi jelas baginya. Kekuatannya sudah cukup, tapi dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang ketika harus mengubahnya menjadi kecepatan. Dia perlu meningkatkannya atau kekuatannya, meskipun luar biasa, akan sia-sia jika tidak efektif melawan musuh. Sementara Tang Wulin sedang bermeditasi, total 12 orang sedang menonton layar di ruang operasi nomor 3 di dalam pos komando pasukan Dewa Darah. Layar itu menampilkan pendakian Tang Wulin ke Gunung Skyen. Long Yuxue juga ada di sana. Dia berdiri di belakang, sementara orang lain yang duduk di sana berpangkat kolonel senior atau lebih tinggi. Duduk di depan adalah 2 jenderal dengan bintang disematkan di seragam mereka.
Para jenderal ini adalah pria yang tampaknya berusia di atas 40 tahun. Salah satunya besar dan berotot, dengan alis tebal dan mata besar. Dia memiliki penampilan yang tampan dan bermartabat saat dia duduk di sana memancarkan aura keagungan. Orang di sampingnya adalah pria jangkung dan kurus. Dia tampak 60% mirip dengan Long Yuxue, jadi jelas bahwa dia berhubungan dengannya. Kemampuan fisik yang cukup mengesankan di sana, kata Mayor Jenderal dengan perawakan tegap itu dengan suara yang dalam. Long Yuxue berkata, ya, saya telah memeriksa datanya. Butuh total 8 hari sejak dia memasuki Gunung Skayan hingga tiba di barak. Tidak ada tanda-tanda dia menggunakan kekuatan jiwanya atau jiwa bela diri. Namun apa? Sang Mayor Jenderal yang terlihat sangat mirip dengannya bertanya. Long Yuxue menjawab, namun, dia sepertinya memiliki jenis kekuatan yang tidak biasa. Saya pikir itu berasal dari garis keturunannya. Para jenderal, kalian berdua dapat melihat cuplikan dari ujiannya untuk menyaksikan bagaimana dia menampilkan kekuatannya nanti. Ini sangat aneh tetapi juga sangat kuat. 937 shock. Mayor Jenderal yang kekar meledak tertawa. Itu mengesankan. Orang tersebut benar-benar memiliki stok yang bagus untuk dinilai oleh Little Sue seperti itu. Baiklah, mari kita lihat latihan penilaiannya nanti. Long Yuxue maju untuk mengganti saluran. Bayangan muncul sekali di layar yang kemudian menampilkan adegan dirinya dan Tang Wulin memasuki dunia simulasi. Long Tianwu melirik putrinya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia telah mendengar dari istrinya tentang bagaimana putrinya secara pribadi membawa rekrutan baru ini untuk ujian dan memberinya penilaian tertinggi. Hanya rekrutan baru dengan penilaian tertinggi yang pantas mendapatkan perhatian mereka. Mereka secara pribadi menyaksikan rekaman tes sehingga mereka dapat menentukan peringkat untuk rekrutan baru. Pemandangan mulai berubah saat Long Yuxue dan Tang Wulin melompat ke dalam jurang dan memasuki gua. Tang Wulin berjalan di depan dengan batang besi di tangannya sementara matanya sesekali berkilauan dengan sinar ungu. Dia dipilih dan dikirim oleh Sekte Tang, tapi awalnya dari Akademi Shrek. Sepertinya dia yang selamat dari Akademi Shrek. Long Tianwu menyipitkan matanya. Aku pikir begitu. Su Weitao mengangguk. Saya tidak menyangka bahwa Shrek akan benar-benar dimusnahkan. Saya khawatir orang-orang kami yang berasal dari Shrek akan lepas kendali jika bukan karena penindasan kami terhadap berita tersebut. Sepertinya benua tidak lagi damai. Long Tianwu mengangguk. Ini sangat mencurigakan dan tidak sesederhana kelihatannya. Saya pikir itu terkait dengan militer. Komandan resimen kami sedang dalam perjalanan ke markas tentara, jadi kami akan menunggu dia memberitahu kami tentang situasi ketika dia kembali. Saya berharap markas tentara tidak akan terlibat atau itu akan menjadi kekecewaan besar. Bagaimana mereka bisa membunuh Atlas Douluo? Su Weitao menghela nafas sekali. Beberapa orang berpikir bahwa Douluo saat ini cukup kuat. Di sisi lain, sikap netral Akademi Shrek menimbulkan kebencian dari mereka yang terlalu ambisius. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Kami akan menunggu komandan resimen untuk membuat keputusan akhir. Adegan mulai berubah ketika dua jenderal besar itu sedang berbicara satu sama lain. Long Tianwu membuat suara bingung karena dia melihat pemandangan di mana Long Yuxue tiba-tiba berlari menuju gua tengah. Bukankah kesulitan penilaian dibuat-buat? Mereka kemudian menyaksikan sosok Tang Wulin mengikuti di belakang Long Yuxue. Dia melambaikan tongkat panjang ke atas dan ke bawah terus-menerus untuk membunuh kelelawar bercakar 4 secara berurutan. Pertarungan jarak dekatnya sangat mengesankan ketika dia menggunakan jalur membingungkan bayangan hantu dari Sekte Tang. Apalagi dia tenang dan mantap. Cukup mengesankan bagi anak berusia 21 tahun untuk melakukan ini. Kekuatannya sangat kuat sehingga dia bisa mengandalkan tongkat besi untuk mengalahkan begitu banyak kelelawar bercakar 4 dengan mudah. Dia melakukan semuanya tanpa bala bantuan atau peralatan, jadi dia memiliki setidaknya atribut pribadi kelas 2. Long Yuxue tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adegan berubah dan kelelawar 6 cakar itu merangkak keluar dan menerkam Tang Wulin. Tatapan Long Tianwu dan Su Weitao berubah serius. Kelelawar bercakar 6 lebih dari 10 kali lebih kuat dari kelelawar bercakar 4, terutama jika dilengkapi dengan kemampuan untuk melancarkan serangan sonik. Gelombang suara pernah menyebabkan banyak masalah bagi tentara Dewa Darah. Serangan jarak dekat sangat menyusahkan dalam banyak kasus. Pada saat berikutnya, Long Tianwu sedikit menegang karena dia menyaksikan Tang Wulin memegang Long Yuxue di pelukannya ketika dia mengalahkan kelelawar 6 cakar. Wajah menawan Long Yuxue memerah saat dia menjelaskan, kekuatan spiritualnya sangat kuat. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi saya sehingga saya tidak akan terkena gelombang suara. Long Tianwu tidak berbicara. Seorang pria yang mampu mengandalkan kekuatan murni untuk membunuh kelelawar bercakar 6 pasti dianggap sebagai elit di antara rekrutan baru. Apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka mengubah pandangan mereka secara drastis. Menyaksikan 3 kelelawar cakar 6 dibunuh oleh Tang Wulin, para perwira di belakang kedua jenderal itu bergeser di tempat duduk mereka. Suara diskusi mereka terdengar sebagai satu kesatuan. Segera setelah itu, Tang Wulin jatuh dan membawa Long Yuxue bersamanya. Namun, dengan menggunakan teknik penentuan posisi kaki yang canggih dan kekuatan yang menakutkan, Tang Wulin berhasil menendang ular raksasa itu menjauh. Adegan itu menyebabkan dua jenderal besar melompat berdiri. Cantik, Baan. Bagaimana Baan muncul di sana? Tes ini terlalu sulit, bukan? Sungguh sia-sia, saya berharap untuk melihat berapa lama anak muda ini akan bertahan. Long Tianwu dan Su Weitao mengerutkan kening saat mereka duduk di barisan depan dan menyaksikan cakar raksasa muncul. Tuan-tuan, tesnya belum berakhir, Long Yuxue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Belum berakhir, itu adalah Baan. Kemudian, mereka menyaksikan adegan di mana Tang Wulin menekan Baan dengan paksa. Itu adalah tabrakan dengan kekuatan murni saja. Namun, apa yang terjadi dengan cincin jiwa emas itu?
Seluruh ruang operasi benar-benar hening saat Baan disematkan ke dinding batu oleh tombak naga emas. Dia tidak menggunakan jiwa bela diri atau kekuatan jiwanya, tapi dia masih berhasil membunuh Baan. Dia bahkan tidak menggunakan armor atau misianya. Dia hanya mengandalkan kekuatannya. Mungkinkah itu terkait dengan kekuatan garis keturunannya? Dia pantas mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi daripada jenius. Sangat sedikit di antara kelompok orang yang hadir, termasuk kolonel senior, bisa mencapai kemenangan seperti itu. Luar biasa, Su Wei Tao berbicara dengan suara yang dalam. Mo Mei, Long Tianwu tiba-tiba berdiri karena adegan itu belum berakhir. Seorang Mo Mei muncul di tempat kejadian. Di adegan berikutnya, Tang Wulin berjuang keras melawan Mo Mei dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Long Yuxue. Antusiasme penonton di ruang operasi kembali muncul. Pagi keesokan harinya, di luar masih gelap gulita ketika Tang Wulin terbangun dari meditasinya. Siang hari lebih pendek dari malam di sini. Dia menatap tanah beku dan tertutup salju di luar dan merasakan suhu nyaman yang hangat di dalam ruangan. Tang Wulin merasa santai karena keterkejutannya. Beban berat di pundaknya terasa lebih ringan saat ia berada jauh dari hiruk-pikuk benua bagian dalam. Meskipun dia belum sepenuhnya melupakan kekhawatirannya, setidaknya dia tidak perlu stres. Kesan pertamanya tentang tentara Dewa Darah bagus. Douluo yang asmara pasti punya alasan untuk mengirim Tang Wulin ke sini. Tujuan utamanya adalah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya dan mencapai pangkat militer tertentu di ketentaraan. Tidak ada keraguan bahwa tentara Dewa Darah tidak terpengaruh oleh federasi. Ini adalah dunia otonom di sini. Meskipun tidak netral seperti Akademi Shrek, pasukannya sangat berkualitas. Tentang mengapa tentara Dewa Darah ditempatkan di sini, Douluo yang asmara tidak memberitahu, jadi Tang Wulin perlu mencari tahu sendiri. Pesta tadi malam memiliki efek yang mengesankan. Dia merasa penuh semangat saat kekuatan esensi darahnya meningkat. Tang Wulin berdiri dan meregangkan tubuhnya. Setelah mandi sebentar, dia keluar dari kamarnya dan pergi keluar. Suhu pegunungan Skyen di pagi hari sangat rendah. Bahkan Tang Wulin tidak bisa menahan menggigil. Dia sudah mengenakan seragam militer putih. Seragam militer yang disetrika dengan baik sangat cocok untuknya dan melengkapi sosok langsingnya dengan penampilan yang kokoh. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit. Apakah dia akan memulai pelatihan khususnya hari ini? Dia bertanya-tanya apa agenda hari ini. Dengan pengalaman sebelumnya dari pelatihan di Pulau Iblis, dia tidak khawatir tentang betapa sulitnya pelatihan khusus pasukan Dewa Darah. Apalagi yang bisa lebih menyiksa secara fisik dan mental selain Pulau Setan. Dia tidak bisa melihat langit dengan jelas karena udara dipenuhi kabut salju yang bertiup di langit. Sungguh disayangkan bahwa jiwa bela dirinya bukanlah atribut es. Jika tidak, dia bisa berkultivasi di sini untuk memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tang Wulin. Suara manis terdengar saat ini. Bu, Tang Wulin berbalik dan melihat Long Yuxue. Kamu datang lebih awal. Apakah kamu juga tinggal di sini? Long Yuxue menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak tinggal di sini. Saya di sini untuk melihat Anda. Nilai ujian Anda telah dikirim. Tolong ikuti saya untuk menerima pangkat militer Anda setelah sarapan. Pada saat yang sama, tugas Anda akan diumumkan. Iya, Tang Wulin membenturkan tangan kanannya ke dadanya dan memberi salam militer tentara Dewa Darah Long Yuxue. Long Yuxue maju selangkah. Dia kemudian menggunakan tangan kirinya untuk menopang sikunya sementara tangan kanannya menggeser posisi lengannya. Seharusnya dalam posisi ini, kepalan tangan Anda ditempatkan sedikit lebih tinggi di atas jantung Anda. Apakah kamu mengerti? Dimengerti. Silakan sarapan dulu. Oh benar, Qiyue telah memohon belas kasihan darimu pada titik ini, bahkan Long Yuxue merasa geli dengan situasi saat dia mengingat tampilan memelas Jiang Qiyue saat dia memohon simpati. Dia tidak bisa menahan perasaan terhibur oleh lelucon itu karena dia tidak berharap Qiyue mendaratkan dirinya dalam situasi seperti itu. Oh, baiklah, kalau begitu saya akan memesan 1 set, Tang Wulin berbicara. Bagaimana kamu bisa makan begitu banyak? Long Yuxue tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tang Wulin berbicara, saya diberkati dengan nafsu makan yang baik, saya kira. Namun, saya bisa makan lebih sedikit. Saya tidak perlu makan terlalu banyak setiap saat. Namun, makan lebih banyak membantu kultivasi saya. Long Yuxue menatapnya dengan heran. Dia mengangguk dan berbicara, berkultivasi dengan makan. Saya yakin itu terkait dengan kemampuan garis keturunan Anda, bukan? Dada Tang Wulin menegang, tetapi dia tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia mengangguk. Dia bertemu Jiang Qiyue saat sarapan, hanya saja dia tidak lagi semarak kemarin. Rambutnya dilipat menjadi 2 kepang kecil yang membuatnya tampak sebagai gadis tetangga dengan ekspresi memelas di wajahnya. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia tidak akan melihat melalui penyamarannya? Apalagi yang tidak dia lihat dari 7 iblis tua di Pulau Iblis. Namun, dia tidak bisa diganggu dengannya. 938 petugas staf Letnan 2 Tang Wulin. Selamat pagi, perwira senior. Tang Wulin memberi hormat pada Jiang Qiyue. Jiang Qiyue buru-buru berkata, kita semua di unit yang sama. Panggil saya Paoze, Anda tidak perlu memanggil saya sebagai perwira senior. Kami tidak sedang menjalankan misi. Panggil saja saya dengan nama saya. Tampan, lihat ini. Tang Wulin berkata, saya akan memiliki sesuatu yang sederhana, seperti di jendela nomor 6. 1 sudah cukup. Saya makan banyak tadi malam, dan saya merasa belum mencerna sepenuhnya. Betulkah? Mata besar Jiang Qiyue cerah. Kemudian, dia melihat Long Yuxue di sampingnya dengan ekspresi bersyukur. Long Yuxue berkata, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Dia menyetujuinya. Jiang Qiyue segera memeluk lengan Tang Wulin karena kegirangan, terima kasih banyak. Tubuhnya jauh lebih berkembang daripada orang kebanyakan.
Tang Wulin bisa merasakan tubuh montoknya bersentuhan dengan tubuhnya sendiri. Dia tidak bisa menahan senyum kecut. Dia memutuskan kontak dengan mulus dan berkata, bukan apa-apa. Kemarin hanya untuk bersenang-senang. Saya dengan rendah hati meminta petugas senior untuk mengajar dan membimbing saya di masa depan. Tatapan Jiang Qiue berkedip. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan langkah cerdik Tang Wulin dalam memutuskan kontak fisik di antara mereka. Setelah mereka sarapan, Long Yuxue membawa Tang Wulin ke pos komando pasukan Dewa Darah. Upacara commissioning akan diadakan di sini. Itu adalah aturan tentara Dewa Darah. Pos komando tentara Dewa Darah rapi dan sederhana. Tidak ada dekorasi dan terlihat sedingin salju di luar. Upacara commissioning akan diadakan di aula kecil yang dapat menampung sekitar 100 orang. Ketika Tang Wulin mengikuti Long Yuxue ke aula, selusin orang sudah duduk di bawah panggung. Tanda pangkat mereka bersinar seperti cahaya bintang yang menyilaukan. Sekilas, ada 2 jenderal. Yang lainnya adalah perwira di atas pangkat kolonel. Tang Wulin memperhatikan bahwa orang-orang ini menatapnya dengan tatapan penasaran. Tentu saja, dia punya firasat bahwa itu terkait dengan penggunaan kekuatan garis keturunannya selama penilaian. Namun, Tang Wulin tidak memikirkannya. Karena penilaian tidak mengizinkan peserta untuk menggunakan kekuatan jiwa dan keterampilan jiwa, itu pasti dirancang untuk menilai kualitas prajurit lainnya. Misalnya, perlindungan rekan-rekan seseorang. Dia telah menjalani pelatihan Pulau Iblis sebelumnya. Ketika Long Yuxue menyuruhnya untuk melindunginya, Tang Wulin menduga itu mungkin tujuan dari penilaian tersebut. Pada akhirnya, dia harus menggunakan kekuatan garis keturunannya. Secara alami, dia punya alasan untuk melakukannya. Dia tidak menahan diri karena dia ingin menyesuaikan diri dengan tentara secepat mungkin. Menunjukkan kekuatannya tidak diragukan lagi adalah cara terbaik untuk melakukannya. Perhatian yang dia terima hari ini sesuai dengan harapannya. Long Yuxue membuat Tang Wulin berdiri di samping. Dia kemudian berjalan ke beberapa petugas dan memberi hormat sambil berdiri dengan perhatian. Pelaporan Wakil Kepala Secret Service. Saya telah membawa anggota baru Tang Wulin. Menunggu instruksi lebih lanjut, Long Tianwu berkata, mulailah. Dimengerti. Long Yuxue berbalik dan berkata kepada Tang Wulin, sekarang saya mengundang anggota baru Tang Wulin untuk naik ke panggung untuk ditugaskan. Tang Wulin berjalan ke tengah panggung. Dia menghadapi petugas dan memukul dadanya dengan tangan kanannya. Dia memberi hormat kepada mereka sesuai dengan konvensi tentara Dewa Darah. Long Tianwu kemudian berdiri dan berjalan ke arahnya. Di dekatnya, Long Yuxue datang dengan sebuah nampan. 2 tanda pangkat ditempatkan di samping 2 tambalan kerah emas di atas nampan. Sebuah bar dan bintang. Letnan 2. Ketika Tang Wulin melihat pangkatnya, dia terkejut. Saya pikir saya hanya akan menjadi pribadi. Menurutnya, dengan penampilannya selama penilaian, dia bisa ditugaskan sebagai private kelas 1. Setidaknya, dia tidak menyangka akan ditugaskan sebagai Letnan 2. 3 prajurit berpangkat kopral, sersan, dan sersan kelas 1. Kemudian muncul pangkat Letnan 2. Perbedaan yang signifikan antara seorang prajurit dan seorang letnan adalah bahwa seorang sersan kelas 1 pun tetap tidak dianggap sebagai perwira. Namun, seorang letnan 2 jelas merupakan perwira militer penuh. Merupakan prestasi luar biasa baginya untuk ditugaskan sebagai perwira saat dia bergabung dengan tentara. Titik masuk yang lebih tinggi berarti peluangnya untuk promosi lebih lanjut akan lebih baik. Long Tianwu berkata kepada Tang Wulin, kami telah melihat rekaman penilaian Anda dan berpikir bahwa penampilan Anda luar biasa. Anda benar-benar mengejutkan kami karena dapat menampilkan kekuatan tempur seperti itu tanpa menggunakan kekuatan jiwa Anda. Menurut aturan tentara Dewa Darah, rekrutan baru yang luar biasa dapat diberi pangkat sersan kelas 1. Namun, berdasarkan kinerja luar biasa Anda, tentara memutuskan untuk membuat pengecualian dan memberi Anda pangkat Letnan 2. Saya harap Anda akan terus bekerja dengan baik dan mencapai prestasi lebih lanjut. Dimengerti, jawab Tang Wulin. Long Tianwu secara pribadi menempelkan lambang pangkat padanya. Seragam militer putih yang disetrika rapi tampak berbeda dengan penambahan pangkat militer. Tang Wulin terlihat sangat heroik. Letnan 2 Tang Wulin, Anda ditugaskan di dinas rahasia sebagai petugas staf. Anda akan segera menjalankan tugas Anda setelah sebulan pelatihan khusus. Sejak saat ini, Tang Wulin menjadi petugas staf dinas rahasia, Letnan 2 Tang Wulin. Itu juga berarti bahwa dia akhirnya bergabung dengan tentara federal untuk menjadi seorang tentara secara resmi, tepatnya seorang perwira militer. Dunia baru telah terbuka untuknya. Petugas staf Letnan 2, apa tugas posting ini? Tang Wulin benar-benar tidak tahu. Namun, dia memutuskan untuk mengambil sesuatu saat mereka datang. Dia yakin akan segera diberikan tugas di bulan berikutnya. Karena dia berada di dinas rahasia, wakil kepala Long Yuxue akan dianggap sebagai rekannya. Upacara commissioning berakhir. Long Yuxue membawa serta Tang Wulin, dan mereka meninggalkan pos komando. Petugas senior, apakah pelatihan khusus saya dimulai setelah ini? Tanya Tang Wulin. Long Yuxue mengangguk, saya instruktur pelatihan khusus Anda selama sebulan ini. Anda akan mengikuti jadwal yang saya tetapkan untuk Anda selama pelatihan. Pertama, saya akan memberi Anda beberapa kelas tentang pengetahuan teoretis. Bertentangan dengan harapan Tang Wulin, Long Yuxue tidak membawanya ke kelas apapun. Sebaliknya, mereka masuk ke kamar asrama yang menyerupai apartemen. Tidak peduli pandangannya, itu terlihat identik dengan tempat tinggal Long Yuxue. Duduk, ini asramaku, kata Long Yuxue dengan murah hati. Tang Wulin tidak bertanya lebih jauh. Dia duduk di sofa ruang tamu. Long Yuxue berkata, kamu satu-satunya rekrutan baru yang kami miliki. Karenanya, tidak perlu bersusah payah untuk mencari tempat. Harap ingat semua yang akan saya ceritakan kepada Anda. Ya, perwira senior. Long Yuxue menatapnya, tidak ada orang lain di sini. Anda bisa memanggil saya dengan nama saya.
Kami akan menjadi rekan setelah ini. Bukankah itu tidak pantas? Tang Wulin meliriknya. Long Yuksue membuat wajah dingin dan merendahkan suaranya. Ini adalah perintah. Baiklah kalau begitu. Long Yuksue berkata, kamu pasti penasaran kenapa ada tentara di lokasi ini, Endless Mountains. Medannya sulit dan tak kenal ampun. Kondisi kehidupannya keras. Apakah saya benar? Tang Wulin mengangguk. Pegunungan tak berujung adalah bagian paling barat dari benua itu. Di peta, orang akan melihat pantai barat dapat dicapai dengan cepat setelah melintasi pegunungan tak berujung. Pantai barat juga merupakan tempat paling terpencil di seluruh benua karena penghalang yang dibentuk oleh pegunungan tak berujung. Di luar pantai barat, tidak ada aktivitas atau kehancuran makhluk jiwa samudera dalam bentuk apapun. Tidak ada manusia sama sekali di sana. Bagaimanapun, tentara Dewa Darah masih merupakan pasukan yang luar biasa. Mengapa pasukan yang sangat baik ditempatkan di sini? Tang Wulin benar-benar penasaran. Ketika Long Yuksue mengungkit hal ini, dia tahu bahwa dia akhirnya akan mengetahui tentang rahasia tentara. Long Yuksue melanjutkan, tentara Dewa Darah dibentuk 6.300 tahun yang lalu. Jadi, itu memiliki sejarah ribuan tahun. Di benua itu, hanya sedikit yang tahu tentang keberadaan kita. Prajurit kita berbeda dengan prajurit biasa. Kami memikul tanggung jawab yang berat dan pergi misi. Generasi ahli tentara Dewa Darah telah diam-diam melindungi seluruh Douluo selama ini. Tang Wulin mendengarkan dengan seksama. Tatapan Long Yuksue mengungkapkan ingatan yang tidak jelas dan mengecewakan saat dia melanjutkan. Alasan mengapa kami melindungi tempat ini adalah karena bencana besar terjadi di tempat ini. Kamu harus tahu bahwa pegunungan tempat kita berada pada awalnya bukan milik benua Douluo. Itu dibentuk oleh pergerakan lempeng tektonik saat benua matahari bulan bergabung dengan daratan ini. Dengan kata lain, tanah ini awalnya milik benua matahari bulan. Kemudian, kedua benua itu bertabrakan dan bergabung menjadi satu. Begitulah asal-muasal benua Douluo, dengan luas permukaannya yang kini 2 kali lebih besar. 10.000 tahun yang lalu, karena perbedaan budaya dan cita-cita, pecahlah perang. Pada akhirnya, benua itu bersatu. Waktu berlalu, dan federasi saat ini akhirnya terbentuk. Masih belum diketahui apakah tabrakan kedua benua menciptakan distorsi spasial. Terowongan spasial yang aneh muncul di pegunungan tak berujung. Sederhananya, ruang lain telah terhubung ke tempat kita berada. Oleh karena itu, di dunia luar atau bahkan di alam semesta, terdapat lebih banyak planet yang mungkin terdapat berbagai ruang yang berisi semua jenis makhluk hidup. Kemunculan terowongan spasial mungkin telah memperpendek jarak antar ruang yang berbeda. Mungkin, itu menghubungkan dua ruang yang jaraknya ratusan juta mil satu sama lain. Siapapun dapat pergi dari satu ruang ke ruang lain dalam waktu singkat melalui terowongan spasial ini. Bisakah kamu memahami ini? Saya mengerti. Tang Wulin mengangguk. Setelah pengalamannya di Lembah Naga, dia memiliki beberapa tingkat pemahaman tentang ruang yang tidak bergantung pada benua Douluo. 939 jurang. Long Yuksue berkata, terowongan seperti itu muncul di pegunungan tak berujung. Awalnya, itu kecil dan lokasinya terisolasi, jadi tidak ada yang memperhatikan bahwa itu ada. Namun, seiring berjalannya waktu, ukuran terowongan itu bertambah. Makhluk dari dunia lain mulai masuk ke benua Douluo kita. Kami menjuluki mereka makhluk abisal. Murid Tang Wulin tiba-tiba mengerut. Maksud Anda, makhluk yang saya temui selama penilaian saya benar-benar ada. Itu makhluk abisal yang kau sebutkan. Long Yuksue menjawab, kamu pintar. Ya, itulah yang saya katakan. Ketika makhluk jurang mulai berdatangan ke pegunungan tak berujung dalam kerumunan besar 6.300 tahun yang lalu dan memulai migrasi mereka, terjadilah bencana besar. Karena itu terjadi di lokasi barat benua yang terpencil di mana populasinya jarang dan juga pemadaman informasi oleh federasi, hanya ada segelintir orang yang mengetahuinya. Tujuan makhluk jurang itu adalah menghancurkan dan melahap. Mereka akan memakan semua makhluk hidup, baik itu hewan atau tumbuhan. Seperti belalang, mereka meninggalkan tanah tandus kemanapun mereka pergi. Mereka dipenuhi dengan kegilaan. Hanya dalam waktu singkat, semua kehidupan di pegunungan tak berujung menghilang. Untungnya, pada saat itu, teknologi federasi sudah berkembang sampai batas tertentu, dan mereka mengetahui tentang invasi sejak dini. Begitulah cara bencana tidak menyebar ke bagian dalam benua. Federasi praktis telah memobilisasi 2/3 dari pasukannya untuk membasmi makhluk-makhluk jurang ini. Dengan upaya gabungan dari Akademi Shrek, Sekte Tang, Pagoda Roh, dan Battle God Hall, bekerja sama dengan 11 resimen Mesha, dan amunisi jiwa tetap yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya berhasil mendorong makhluk abisal kembali ke terowongan. Dalam pertempuran itu, lebih dari 200 orang tewas. Master Aula-Aula Douluo Sekte Tang telah meninggal selama pertarungan dengan Raja Pesawat Makhluk Abisal. 4 dari 7 monster Shrek dari generasi itu telah mati. 10 dari 18 dewa pertempuran di Battle God Hall telah meninggal. 3 dari 4 roh agung pagoda jiwa telah meninggal. Dari 3 master utama dan wakil kepala aula, 1 telah meninggal sementara yang lainnya terluka parah. Dikatakan bahwa pertempuran itu benar-benar mengerikan. Tang Wulin tersentak. Dia tahu betapa kuatnya keempat organisasi ini dari kekuatan mereka saat ini. Menurut Long Yuksue, judul Douluos yang berpartisipasi dalam pertempuran pasti berjumlah lebih dari 30. Juga, ketika dia menghitung tahun, dia menghitung bahwa baju besi perang akan berkembang selama periode waktu itu. Meskipun itu tidak sekuat baju besi pertempuran modern, itu tidak akan kalah jauh. Jika bahkan guru aula Douluo Hall Sekte Tang mati dalam pertempuran, dia hanya bisa membayangkan betapa kuatnya makhluk abisal itu. Ketika dia memikirkan Momei, yang dia temui di dunia virtual, hati Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan berat. Darah senior kita tidak tertumpah dengan sia-sia. Makhluk abisal didorong kembali ke pesawat aslinya.
5 dari 7 makhluk abisal peringkat kaisar telah tewas dalam pertempuran itu. Pemimpin Kaisar 7 Abis juga terluka parah di bawah kekuatan gabungan dari Guru Aula Tang Sekte Douluo generasi itu, Guru Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek, dan pemimpin 7 monster Shrek. Makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Setelah itu, para senior secara paksa menutup terowongan jurang tersebut. Mereka tidak bisa menyegelnya sepenuhnya, tapi makhluk jurang di atas pangkat raja akan kesulitan melewati terowongan. Tentara Dewa Darah juga dibentuk selama waktu itu oleh 4 organisasi. Itu hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk menjaga terowongan, tidak pernah membiarkan makhluk jurang mencapai benua lagi. Kami sama sekali tidak tahu di mana makhluk abisal tinggal, tapi kami tahu mereka sangat kuat. Misalnya, Momei, yang pernah Anda temui, dapat dianggap sebagai makhluk jurang peringkat raja. Baan kolosal hanyalah peringkat header. Selama 6.000 tahun ini, makhluk abisal selalu ingin menyerang dunia kita. Itulah mengapa mereka terus menyerang segel sementara kita melindunginya dengan sekuat tenaga. Tang Wulin berkata, jadi keberanian militer yang disebutkan hanya dapat diperoleh dengan melawan makhluk jurang. Itu benar, Long Yuksue melanjutkan, gua yang kamu lihat dalam penilaian dimodelkan setelah gua jurang itu. Skenario yang dibuat juga sangat mirip. Di dalam gua, kita akan berada di bawah pengaruh gelombang kejut terowongan spasial dan jiwa bela diri kita akan sangat melemah. Bukannya kita tidak bisa menggunakannya, tapi pada dasarnya sama. Inilah mengapa Anda tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda selama penilaian. Perangkat pelindung spasial yang dibuat oleh teknologi kami saat ini hanya memungkinkan para master jiwa menggunakan jiwa bela diri mereka untuk waktu yang singkat. Tang Wulin mengangguk. Begitu, jadi itu alasannya. Dengan kata lain, setelah pelatihan khusus saya akan mulai melawan makhluk abisal. Semakin banyak makhluk abisal yang kubunuh, semakin banyak keberanian militer yang bisa aku kumpulkan. Long Yuksue mengangguk. Secara teori, ya, tapi Anda berada di dinas rahasia, itu sedikit berbeda dari unit tempur. Tang Wulin berkata, perwira senior, bisakah saya dipindahkan ke unit tempur? Saya ingin bertarung di garis depan. Ketika dia melihat semangat juang Tang Wulin menyala, Long Yuksue sedikit mengangkat alisnya. Sebagai seorang prajurit wanita, dia tidak mengagumi pria yang hanya memiliki tampang tampan, tetapi mereka yang bertanggung jawab dan pejuang yang kuat. Tanpa ragu, Tang Wulin memiliki semua kualitas ini. Selama penilaian, semua pertarungan tidak jauh berbeda dari dunia nyata, terutama saat dia melawan Momei pada akhirnya. Kecepatan Momei bahkan tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dalam kondisi seperti itulah Tang Wulin masih bisa melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Ketahanan keinginannya untuk bertarung terlihat jelas. Itulah mengapa Long Yuksue tidak meragukan apa yang dikatakan Tang Wulin. Tidak, kamu salah. Dibandingkan dengan unit tempur, kami memiliki lebih banyak kesempatan untuk bersentuhan dengan makhluk jurang. Tahukah Anda apa tanggung jawab kami? Tanya Long Yuksue. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Dia bingung. Long Yuksue melanjutkan, tugas utama kami adalah menjalankan berbagai misi. Suatu hari ketika Anda melihat saya berjaga di luar barak, saya sedang menggantikan salah satu teman saya. Dalam keadaan normal, itu bukan persyaratan pekerjaan biasa kami. Tugas terpenting kita adalah scouting, memberikan informasi dan contoh untuk lembaga penelitian. Satuan tempur harus bergiliran melawan makhluk-makhluk jurang, dan juga mensuplai unit tersebut, di antara tanggung jawab lainnya. Apalagi, tidak setiap hari ada makhluk jurang yang berkeliaran di sini. Misi utama unit tempur adalah menjaga terowongan jurang dan tidak membiarkan satupun makhluk jurang lewat. Kami, Secret Service, berbeda. Tugas kita adalah mengumpulkan intelijen. Kami akan memasuki tempat yang paling dekat dengan terowongan spasial dan bahkan mungkin pergi ke pesawat jurang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang makhluk jurang dan kondisi kehidupan mereka. Jika kita menemukan spesies baru dan membawa kembali sampelnya, itu pencapaian yang sangat penting. Oleh karena itu, jika Anda ingin dipromosikan dengan cepat, paling cocok bagi Anda untuk tetap bersama Secret Service untuk saat ini. Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu mengatakan untuk sekarang? Long Yuksue menjawab, sampai tingkatan tertentu, keberanian militer pribadi sangat penting. Tetapi ketika Anda naik cukup tinggi di pangkat, terutama di atas pangkat letnan kolonel, kemampuan kepemimpinan Anda juga akan dianggap sebagai kelebihan Anda. Itu karena perwira berpangkat lebih tinggi harus memiliki kemampuan untuk memerintah atau tidak mungkin bagimu untuk dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, Anda hanya akan menjadi seperti pejabat asing di ketentaraan. Anda tidak akan bisa langsung memerintahkan unit. Ambil contoh Jiang Wuyue. Dia dari Secret Service. Dia hanya dipindahkan ke unit tempur setelah dia dipromosikan menjadi mayor. Dia menghabiskan 2 tahun untuk ditugaskan sebagai perwira, oleh karena itu dia mengumpulkan keberanian militer dengan cepat. Jika saya makan seperti yang Anda lakukan kemarin, saya tidak akan mampu membayar. Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit dan berkata, kamu mengatakan bahwa aku lebih baik tetap di dinas rahasia sampai aku menjadi mayor sebelum aku pindah ke unit tempur. 940 peluang. Tepat sekali. Ini cara tercepat untuk mengumpulkan keberanian militer. Tentu tidak semua orang bisa melakukan itu. Seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup untuk dapat melakukan ini. Kemampuan Anda telah dicoba dalam penilaian. Di bulan berikutnya, saya akan memeriksa keterampilan Anda lebih lanjut dan memberikan misi kepada Anda. Keuntungan terbesar dari dinas rahasia kami adalah, tidak seperti unit tempur, kami tidak memiliki pengiriman pasukan secara umum. Kita bisa memasuki terowongan jurang untuk mencari dan bertarung kapan saja. Saya mengerti. Tang Wulin mengangguk. Setelah dia mendengar perkenalan Long Yuksue, dia akhirnya memiliki pemahaman yang kasar tentang tentara Dewa Darah. Meski keberadaan pesawat abisal membuat hatinya terasa berat, Tang Wulin juga merasa seperti ada peluang yang muncul dengan sendirinya.
Saat dia bertarung dengan Baan dan menyerap energinya dengan tombak naga emasnya, dia dengan jelas merasakan dorongan yang diberikan energi murni pada garis keturunannya. Dari pengalaman ini, tampaknya meskipun makhluk bidang jurang dipenuhi dengan sifat merusak, energi yang dikandungnya sangat murni. Setelah dia mendapatkan energi dari tombak naga emasnya, dia bisa segera menggunakannya. Dalam keadaan normal, tidak mungkin baginya untuk melahap energi kehidupan makhluk lain melalui tombak naga emasnya untuk mendukung budidayanya sendiri. Dia tidak bisa melakukan itu pada manusia dan tidak ada makhluk jiwa di sekitarnya sekarang, jadi itu juga tidak mungkin. Namun, ketika dia dihadapkan dengan makhluk jurang busuk yang ingin menghancurkan seluruh dunia manusia, Tang Wulin sama sekali tidak ragu. Melalui pertarungannya dengan makhluk abisal, dia bisa menggunakan tombak naga emasnya untuk melahap energi mereka dan menyelaraskannya dengan tubuhnya sendiri. Meskipun tidak memiliki banyak efek pada kultivasi kekuatan jiwanya, itu sangat meningkatkan peningkatan kekuatan garis keturunannya. Bahkan bisa sebanding dengan memakan harta surga dan bumi. Di mana lagi dia bisa menemukan sumber daya seperti itu? Mengingat semua itu, peningkatan risiko yang datang dengan menjadi seorang prajurit di tentara Dewa Darah sepadan dengan peluang yang lebih besar. Dari sudut pandang keuangan, jika dia bisa melawan makhluk jurang dan menyerap energi mereka untuk mengisi kembali dirinya untuk jangka waktu yang lama, dia bahkan mungkin tidak perlu mengkonsumsi harta surga dan bumi ketika dia akhirnya mencoba menerobos Raja Naga Emas. Segel di masa depan. Menurut Tang Wulin, kondisi seperti itu sulit didapat. Setiap kali dia mencoba menerobos, dia akan menghadapi risiko yang sangat tinggi. Semakin jauh dia membuka segel Raja Naga Emas, semakin besar bahayanya. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang menunggunya setelah peringkat 9. Dia hanya akan benar-benar memahami beratnya risiko yang akan dia hadapi setelah dia mencoba untuk menerobos segel ke-10. Old Tang tertidur lelap, meskipun dia hampir selesai mempersiapkan harta surga dan bumi untuk menerobos segel ke-10 dan telah mengkonsumsi Velvet Skirich Chrysanthemum belum lama ini, Tang Wulin masih khawatir. Bagaimanapun, ini mungkin akan meningkatkan kekuatan garis keturunannya ke peringkat yang sama sekali baru. Di saat yang sama, dia juga menantikannya. Pasti akan sangat bermanfaat jika dia bisa mencapai tujuannya dengan melahap energi makhluk abisal. Douluo yang asmara benar-benar menemukannya sebagai tempat yang sempurna. Tidak hanya dia dapat secara bertahap mendapatkan bantuan militer di sini, tetapi dia juga dapat terus meningkatkan dirinya di sini pada saat yang sama. 18 segel Raja Naga Emas telah membantunya mencapai levelnya saat ini, tetapi itu juga seperti kapak yang terus-menerus menggantung di atas kepalanya. Meski begitu, bagaimana jika dia bisa menyerap energi Raja Naga Emas dari ke-18 segel? Apa hasilnya? Keberadaan pesawat abisal tidak diragukan lagi memberinya kesempatan seperti itu. Pesawat itu sangat kuat sehingga 4 organisasi besar di benua Douluo harus bertarung dengan sekuat tenaga dan terluka parah dalam prosesnya, jadi Tang Wulin menganggap makhluk-makhluk jurang itu adalah legiun. Kekuatan. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah kekuatan. Apa yang Anda pikirkan? Long Yue tiba-tiba bertanya. Dengan itu, Tang Wulin akhirnya tersadar kembali. Tidak ada. Saya hanya berpikir tentang bagaimana saya bisa melawan makhluk abisal secepat mungkin. Long Yuxue merendahkan suaranya. Saya akui bahwa kekuatan Anda sangat besar, tetapi saya harus mengingatkan Anda untuk tidak menjadi sombong dalam keadaan apapun. Makhluk abisal lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Selain itu, berbeda saat Anda berada dalam pertempuran yang sebenarnya dibandingkan dengan saat Anda berada dalam lingkungan virtual karena Anda tidak akan dapat dihidupkan kembali. Apakah kamu mengerti? Memem. Tang Wulin mengangguk. Ekspresi Long Yuxue sedikit menggelap saat dia berkata, aku akan menjelaskan kepadamu apa yang kami ketahui tentang bidang abisal, dan kondisi umum dari berbagai makhluk jurang untuk saat ini. Long Yuxue adalah instruktur yang baik dan memberikan deskripsi rinci kepada Tang Wulin. Tang Wulin juga mendengarkan dengan seksama. Dia akan segera mengajukan pertanyaan ketika dia memilikinya, dan dia akan menjawab semuanya. Dengan pemahamannya yang lebih dalam tentang pesawat abisal, Tang Wulin lebih menghargai kehebatan tentara Dewa Darah. Menurut Long Yuxue, kurang dari setengah dari tentara-tentara Dewa Darah bertugas selama 10 tahun penuh sebelum meninggalkan tempat ini. Teknologi umat manusia terus berkembang, dan pengalaman mereka melawan pesawat abisal juga meningkat. Namun, mereka masih belum bisa menghindari korban jiwa. Jatuhnya Akademi Shrek yang tiba-tiba juga merupakan pukulan besar bagi tentara Dewa Darah. Sekte Tang dan Akademi Shrek telah memasok banyak darah segar ke tentara Dewa Darah. Jika mereka tidak lagi memiliki pasukan cadangan, tentara Dewa Darah akan menghadapi risiko kematian di masa depan. Juga akan sulit untuk diprediksi jika mereka bisa terus bertarung melawan pesawat abisal. Meskipun Battle God Hall dan Spirit Pagoda masih bisa mengirim mereka rekrutan baru, tentara Dewa Darah pada akhirnya akan dikendalikan oleh salah satu dari dua organisasi ini dengan hanya itu sumbernya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Komandan Tentara Dewa Darah. Ini karena Tentara Dewa Darah ada untuk melindungi benua Douluo dan bukan untuk menjadi senjata siapapun. Tang Wulin juga mengerti bahwa peralatan Tentara Dewa Darah tampaknya yang paling kuat yang dimiliki umat manusia. Agar seseorang dipertimbangkan untuk mendaftar di Tentara Dewa Darah, seseorang harus terlebih dahulu meningkatkan basis kultivasi seseorang menjadi setidaknya 4 cincin. Menjadi leluhur jiwa cincin 4 adalah persyaratan untuk bergabung dengan Tentara Dewa Darah, meskipun sekte yang paling ketat tidak akan membuat permintaan seperti itu, apalagi militer. Selain itu, orang tersebut tidak bisa hanya menjadi guru pemandu jiwa, tetapi guru jiwa sejati. Dalam pertempuran dengan makhluk jurang, sebagian besar senjata digunakan untuk tujuan tambahan. Jika seseorang tidak cukup kuat, tidak mungkin bagi seseorang untuk bertarung terus-menerus. Pertarungan jangka panjang di dataran tinggi dan suhu beku di pegunungan bersalju sangat menguras kekuatan dan kemauan seorang prajurit.
Oleh karena itu, meskipun dikatakan bahwa tidak lebih dari separuh tentara di sini dapat pensiun setelah menjalani masa jabatan penuh, sebenarnya banyak dari mereka yang benar-benar dipecat karena mereka tidak dapat menanggung dinas secara mental. Dipecat berbeda dengan diberhentikan. Petugas militer yang diberhentikan dari tentara Dewa Darah pasti adalah talenta top yang akan diperebutkan oleh sebagian besar komandan militer. Namun, mereka yang diberhentikan tidak akan memiliki hak untuk mengatakan bahwa mereka pernah bertugas di tentara Dewa Darah sebelumnya. 10 tahun adalah waktu yang lama dalam hidup seseorang. Banyak orang dari keluarga hebat ingin menemukan cara untuk mendapatkan bakat luar biasa mereka di tentara Dewa Darah. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, dan itu adalah untuk melatih diri mereka sendiri dalam 10 tahun ini. Jika mereka dapat menyelesaikan semua 10 tahun pelayanan, maka kemungkinan besar mereka akan menjadi pilar keluarga mereka di masa depan. Saat ini, beberapa perwira komando di pasukan federal berasal dari tentara Dewa Darah, terlepas dari apakah mereka berasal dari fraksi Lang atau fraksi Dov. Meskipun Menteri Militer Federal saat ini belum pernah bertugas di tentara Dewa Darah sebelumnya, putranya adalah anggota. Oleh karena itu, meskipun dia tidak mengejanya, Tang Wulin bisa membaca yang tersirat dari kata-kata Long Yuksue. Tentara Dewa Darah adalah tempat lahir para perwira komandan militer. Tentu saja, ini semua dengan anggapan bahwa seseorang dapat kembali ke peradaban hidup-hidup. 10 tahun, ya, Tang Wulin tertawa getir di dalam hatinya. Dia memperhitungkan bahwa Douluo yang asmara mengirimnya ke sini sehingga dia punya cukup waktu untuk menenangkan diri. Berapa tinggi yang bisa dia capai dalam 10 tahun? Tang Wulin mengepalkan tinjunya. Dia menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri di dalam hatinya. Dalam 10 tahun, dia akan memikirkan cara untuk menjadi komandan apapun yang terjadi. Pada saat yang sama, dia akan meningkatkan kekuatan pribadinya ke peringkat judul Douluo. 941 memahami abis. Pada minggu berikutnya, Tang Wulin telah mengikuti Long Yuksue saat dia mengumpulkan lebih banyak informasi tentang makhluk abisal. Ada banyak hal yang harus dia pelajari tentang makhluk ini dari alam lain. Misalnya, dia harus memahami ras yang berbeda, bakat mereka yang berbeda, cara bertarung yang unik, serta poin-poin penting terkait pertempuran di terowongan. Setiap hal kecil sangatlah penting. Namun, bagi Tang Wulin, pelatihan semacam itu mudah. Jika yang harus dia lakukan hanyalah mengumpulkan pengetahuan, dia bisa membuatnya singkat dengan kekuatan ingatan dan pemahamannya. Long Yuksue tercengang melihat bahwa orang ini bukan hanya seorang pejuang yang tampan dan kuat, tetapi pikirannya juga sangat terfokus. Dia sepertinya bisa menghafal semua yang dia katakan dalam waktu singkat. Ia juga mampu menyimpulkan hal lain dari satu fakta dan mengajukan pertanyaan yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Dia bahkan harus berkonsultasi dengan ayahnya tentang beberapa detail sebelum dia bisa memberikan jawaban yang benar. Setelah minggu itu, mereka berdua menjadi lebih akrab satu sama lain, dan Tang Wulin memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kondisi tentara Dewa Darah. Meskipun tentara Dewa Darah disebut sebagai pasukan, pasukannya hanya dibagi menjadi 2 divisi. Salah satunya adalah divisi darah. Nama mereka berarti bahwa mereka akan mengambil darah dan bertarung sampai akhir, tidak pernah mundur bahkan jika itu berarti membuang nyawa mereka. Tanggung jawab utama divisi darah adalah untuk melibatkan makhluk jurang dalam pertempuran langsung. Su Weitao adalah komandan divisi darah. Divisi lainnya adalah divisi dewa, yang terdiri dari unit spesialis. Itu termasuk unit tempur Misha, sebuah unit yang berspesialisasi dalam mengoperasikan senjata dan pertahanan berat, dan berbagai tentara yang melayani tujuan tambahan selama pertempuran. Meskipun hanya ada 2 divisi di seluruh pasukan, ada 5 resimen di setiap divisi, dan dapat dianggap sebagai divisi independen yang berwenang. Meskipun jumlah orang yang ditemui Tang Wulin sedikit dan jarang, jumlah tentara sebenarnya di seluruh tentara Dewa Darah, termasuk personel tempur dan personel logistik, adalah 25.000. Meskipun mereka tidak sebanyak tentara standar, mereka semua adalah elit dari elit. Biasanya, angkatan bersenjata yang hebat, seperti Korps Angkatan Darat Laut Utara, terdiri dari setidaknya 3 tentara, yang berarti mereka terdiri dari 100.000 orang. Karena tentara Dewa Darah dapat membentuk kekuatan tempur hanya dengan 25.000 orang, orang dapat membayangkan pentingnya dan kekuatan sebenarnya di medan perang. Long Yuksue dengan bangga memberitahu Tang Wulin sebelumnya bahwa jika mereka mengerahkan mereka dalam pertempuran yang sebenarnya, tentara Dewa Darah pasti bisa menghancurkan tentara lain yang dimiliki federasi. Kondisi yang keras dan banyak peluang pertempuran di sini telah membentuk pasukan ini sampai benar-benar menyerupai Dewa Darah, begitu hebatnya kekuatan tempur mereka. Dinas rahasia yang Tang Wulin berada di bawah yurisdiksi divisi dewa, tetapi tidak termasuk dalam 5 resimen divisi. Itu langsung di bawah pos komando dan bekerja sama dengan laboratorium penelitian tentara. Mereka terutama melakukan misi yang tidak bisa dilakukan oleh unit tempur. Secara relatif, mereka berisiko lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka yang dapat bergabung dengan Secret Service pasti adalah yang terbaik dari yang terbaik. Pada dasarnya, Anda memahami segalanya tentang balapan abisal. Apa yang tersisa bagi Anda adalah mengalami apa yang telah Anda pelajari dalam pertempuran yang sebenarnya. Untuk pelatihan khusus berikutnya, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana unit tempur itu bertarung. Anda harus berbaur secepat mungkin. Meskipun kami dari Dinas Rahasia, cepat atau lambat Anda akan berakhir di unit tempur. Akan bermanfaat bagi kemajuan karir masa depan Anda jika Anda membiasakan diri dengan cara mereka bertarung, kata Long Yuksue kepada Tang Wulin. Baik, kapan kita akan pergi? Tang Wulin bertanya dengan penuh semangat. Long Yuksue menjawab, ayo pergi besok. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar ruang tempat Anda? Apakah Anda tidak mengecewakan saya? Aku mempertaruhkan semua peruntunganku padamu. Seperti kata pepatah, tinju petinju harus tetap pada tugasnya, dan mulut penyanyi tidak boleh istirahat.
Sebagai seorang pandai besi, akan sangat rugi baginya jika dia tidak bisa berlatih menempah hanya karena dia pernah menjadi tentara. Namun, tidak mudah baginya menemukan ruang tempah. Tentara Dewa Darah ditempatkan jauh di dalam pegunungan tak berujung. Sumber daya di sini langka. Hanya ada 3 ruang tempah di tentara, dan digunakan secara eksklusif oleh pandai besi resmi. Mereka terutama terlibat dalam pemeliharaan meja. Tang Wulin memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk ruang tempah. Misalnya, dia menginginkan meja tempat terbaik dan berbagai peralatan tambahan. Dia sendiri telah membawa banyak logam langka. Yang dia butuhkan selanjutnya adalah ruang yang cukup baginya untuk benar-benar menempah. Tanpa ragu, dia jelas tidak dapat mencapai semua ini karena dia tidak memiliki keberanian militer. Orang yang dia kenal dan bisa membantunya tidak lain adalah orang yang berdiri di hadapannya sekarang. Long Yuxue dengan murah hati menghabiskan keberanian militernya. Dengan tambahan jaringannya di ketentaraan, dia membantu Tang Wulin membangun ruang tempah ini. Namun, permintaannya bukanlah agar Tang Wulin membayar di sini dengan bunga di masa depan. Sebaliknya, dia ingin menjadi pemegang saham dengan investasinya, yang memiliki 50% saham. Di masa depan, pahala yang diperoleh Tang Wulin melalui penempaan akan dibagi rata di antara mereka. Dengan kepribadiannya yang pelit, Tang Wulin tidak akan pernah menyetujui persyaratan ini jika itu orang lain. Namun, dia adalah pendatang baru di sini dan orang asing dalam segala hal. Selain itu, Long Yuxue benar-benar ingin membantunya. Dia juga dapat mengatakan bahwa ketika Long Yuxue mengatakan bahwa dia ingin menjadi pemegang saham, itu jelas karena dia tidak memiliki keberanian militer sekarang, dan dia tidak dapat dipromosikan setelah mendapatkan pahala. Perbuatan baik harus dibalas dengan kebaikan. Kalau tidak, siapa yang tertarik melakukan perbuatan baik? Jaringan Long Yuxue cukup untuk membantu Tang Wulin dengan cepat memperluas pasarnya. Dengan kondisi seperti ini, praktis Tang Wulin langsung setuju. Long Yuxue menamai bengkel tempah mereka bengkel Long Tang. Tang Wulin menjawab, bengkelnya sudah siap, bos, jadi Anda bisa mulai menerima pesanan. Selama ini tentang penempaan, saya bisa melakukannya. Tentu saja, hanya jika harganya masuk akal, dan kita hanya berbisnis berdasarkan jasa. Anda bisa memutuskan biayanya. Isi saja sesuai dengan kesulitan penempaan. Baik, Long Yuxue tersenyum dan berkata, aku akan menemukan sesuatu untuk kamu lakukan sebelum memulai pertempuran yang sebenarnya. Setidaknya Anda bisa mendapatkan uang saku. Apakah kamu ada waktu siang? Saya punya pekerjaan untuk Anda sekarang. Mesia dan senjata servis membuat seorang prajurit kehilangan pahala. Kami akan menagih lebih sedikit dari bengkel layanan tentara, dan saya jamin bisnis kami akan berkembang. Tapi seberapa bagus keterampilan menempa Anda? Tang Wulin memukul dadanya sendiri. Itu tidak akan menjadi masalah. Saya dapat menjamin kualitas dan kecepatannya. Saya tidak takut terlalu banyak pekerjaan. Baiklah, kalau begitu kamu harus bersiap-siap sekarang. Kami setidaknya harus membiarkan Anda mendapatkan pahala yang cukup sehingga Anda akan memiliki cukup untuk membeli makanan Anda sendiri, kata Long Yuxue saat dia berjalan keluar ruangan. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, kalau begitu Anda harus mencari lebih banyak bisnis karena saya makan banyak. Mereka berdua mengobrol dengan gembira dan berpisah setelah mereka keluar dari asrama Long Yuxue. Tang Wulin hendak melihat bengkel tempahnya dan membuat persiapan terakhir ketika seseorang menghalangi jalannya. Dia memiliki lambang seorang letnan kolonel di bahunya. Tatapan Jiang Wuyue ke arah Tang Wulin jelas sedikit bermusuhan. Dia telah memperhatikan bahwa Tang Wulin sering mengunjungi asrama Long Yuxue baru-baru ini. Meskipun adik perempuannya sudah mengetahuinya bahwa ini terutama karena pelatihan Tang Wulin di bawah Long Yuxue sebagai rekrutan baru, Jiang Wuxue masih merasa tidak nyaman karenanya. Ada banyak dinasti di tentara Dewa Darah. Yang disebut keluarga dinasti adalah mereka yang nenek moyangnya juga tentara di sini. Anak-anak mereka telah mengikuti jejak mereka selama beberapa generasi. Secara alami, mereka membentuk dinasti militer. Keluarga ini memiliki status tinggi di tentara Dewa Darah. Misalnya, keluarga Long, asal Long Yuxue, memiliki 100 anggota tentara. Keluarga Jiang Wuyue dan Jiang Qiyue juga sama. Keluarga mereka memiliki hubungan yang dekat. Jiang Wuyue menyukai Long Yuxue sejak dia masih kecil, tetapi dia memiliki nama panggilan Sluk, mungkin karena dia selalu pilek ketika dia masih kecil. Long Yuxue sangat tidak menyukainya, dan dia selalu bersikap dingin padanya. Sekarang mereka semua sudah dewasa dan pada usia di mana mereka seharusnya membentuk keluarga mereka sendiri, hati Jiang Wuyue semakin berat. Namun, Long Yuxue sedingin es dan berduri seperti landak. Dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk mendekatinya. Tang Wulin hanya berada di sini untuk waktu yang singkat, tetapi Jiang Wuyue sudah bisa melihat bahwa senyuman yang tidak dapat dilihatnya bahkan setahun sekali sudah muncul untuk Tang Wulin beberapa kali. Bagaimana mungkin dia tidak iri dengan hal ini? Tang Wulin. Jiang Wuyue memanggil dengan suara yang dalam. Selamat siang, perwira senior. Tang Wulin berdiri tegak dan memberi hormat pada Jiang Wuyue. 942 1 melawan 1. Tidak apa-apa, cukup dengan basa-basi. Aku tidak sedang berbicara denganmu sebagai perwira senior sekarang, tapi pria ke pria, kata Jiang Wuyue dengan suara rendah. Setiap inci dari Tang Wulin tahu persis mengapa Jiang Wuyue ada di sana. Dia tidak bisa menahan senyum. Jadi apa urusanmu denganku? Jiang Wuyue langsung ke pokok permasalahan. Saya menyukai Yuxue selama bertahun-tahun sekarang. Saya ingin menantang Anda dalam pertarungan 1 lawan 1. Jika Anda menang, saya akan meninggalkannya sendiri. Jika kalah dia menggaruk kepalanya saat memikirkan hal ini, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-katanya. Tang Wulin berpikir bahwa dia akan mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan Long Yuxue sendirian jika dia kalah. Jiang Wuyue bergumam pada dirinya sendiri,
Yuxue bukanlah sebuah objek, jadi menurutku kita tidak bisa begitu saja memberikannya kepada satu sama lain. Lupakan, aku hanya tidak menyukaimu. Mari kita bertarung habis-habisan tanpa membicarakan hal lain. Saya ingin mengalahkan Anda. Sesederhana itu, apakah kamu punya nyali? Kami akan melakukannya di ruang pertempuran. Tang Wulin hampir tertawa terbahak-bahak. Orang ini jujur pada suatu kesalahan. Petugas senior, pertama izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Aku punya pacar, perwira senior Long dan saya hanya berteman. Kami tidak memiliki hubungan seperti yang Anda pikirkan. Selanjutnya, perwira senior, jika Anda benar-benar ingin memukul saya tidak akan menentangnya. Aku bahkan tidak akan membalasmu. 100 poin pahala untuk satu pukulan. Bagaimana kedengarannya? Jiang Wuyue tercengang. Kamu punya pacar. Kemudian, ekspresinya langsung berubah menjadi galak. Wah, kamu tidak mungkin berpikir untuk menginjak dua perahu dengan satu kaki. Tang Wulin tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Sungguh melelahkan berbicara dengan orang yang begitu jujur. Baiklah, perwira senior, aku akan melawanmu. Tapi karena kita seharusnya tidak menggunakan perwira senior Long sebagai taruhannya, kita tidak bisa begitu saja bertarung. Kami akan bertaruh dengan poin prestasi. Bagaimana dengan itu? Saya akan membiarkan Anda menetapkan jumlahnya. Jiang Wuyue mengangkat alisnya dan berkata, poin pantas. Apakah Anda punya untuk memulai? Tang Wulin menjawab, hanya karena saya tidak punya sekarang, itu tidak berarti saya tidak akan punya di masa depan. Soalnya, saya sudah diberi pangkat Letnan 2 meski saya baru sampai di sini. Itu membuktikan bahwa saya memiliki beberapa potensi. Jika saya kalah, saya akan mendapatkan beberapa poin prestasi untuk membayar Anda kembali di masa mendatang. Jiang Wuyue memikirkannya. Baiklah, saya akan membayar untuk ruang pertempuran. Kemudian, saya akan bertaruh 1000 poin pahala dengan Anda. Apakah kamu game? Tang Wulin berkata, 1000 suara agak terlalu kecil, bukan begitu? Jika dia ingin dipromosikan dari Letnan 2 menjadi Letnan 1, dia akan membutuhkan 10.000 poin prestasi. Bagaimana dia bisa mendapatkan 10.000 poin prestasi? Dengan makhluk abisal seperti kelelawar cakar 4, membunuh satu orang akan memberinya 10 poin pahala. Dia harus membunuh 1000 dari mereka. Sedangkan makhluk jurang seperti Baan akan memberinya 2000 poin pahala. Jika dia melakukannya dengan bertarung dalam regu yang terdiri dari banyak orang, tentara Dewa Darah memiliki sistem uniknya sendiri. Poin prestasi akan didistribusikan berdasarkan kontribusi masing-masing anggota selama pertempuran. Menurutmu 1000 itu kecil? Anda baru saja bergabung dengan kami, dan Anda mungkin tidak akan memperolehnya dalam 2 atau 3 bulan. Anak muda, apakah Anda berencana untuk kehilangan bahkan celana dalam Anda? Kata Jiang Wuyue dengan tajam. Ketika mereka makan bersama beberapa hari yang lalu, Tang Wulin telah menelan lebih dari 3000 poin pahala. Hatinya masih sakit saat memikirkannya. Tang Wulin berkata, baiklah. Dia tidak ingin menindas orang yang jujur. Dia akan puas dengan lebih sedikit. Kekuatan jiwa Jiang Wuyue adalah tentang peringkat 6 cincin. Satu-satunya lawan berdering 6 yang benar-benar membuat Tang Wulin kesulitan adalah Long Yue, jadi dia yakin bisa menghadapi Jiang Wuyue. Ayo pergi. Jiang Wuyue jelas seorang yang rajin. Dia berlari ke tempat tinggal tentara Dewa Darah, membawa Tang Wulin bersamanya. Yang disebut tempat tinggal adalah rumah yang sangat besar. Kamar-kamar di dalam semuanya saling terhubung. Ketika mereka tidak sedang menjalankan misi, disinilah tentara-tentara Dewa Darah berlatih, menghibur diri, dan bersantai. Ada berbagai fasilitas di dalamnya. Tentu saja, ada juga ruang pertempuran yang mensimulasikan pertempuran sungguhan. Karena hari masih pagi, tidak banyak orang di tempat tinggal. Hanya ada beberapa tentara yang sedang berlatih atau bersantai. Biaya menyewa ruang pertempuran adalah 50 poin prestasi per jam. Segala sesuatu di sini harus dibayar dengan poin prestasi. Tujuannya untuk memotivasi para prajurit untuk bertempur dengan berani. Jiang Wuyue menggesekkan gelang logamnya di pintu ruang pertempuran, dan 50 poin prestasi secara otomatis dikurangi. Tang Wulin juga memiliki gelang seperti itu. Itu disebut gelang Dewa Darah dan merupakan perangkat yang sangat nyaman. Itu bisa menyimpan informasi pribadi prajurit dan mencatat jumlah poin prestasi yang diperoleh langsung setelah membunuh makhluk abisal, jadi itu adil. Di dalam tentara Dewa Darah, semua transaksi dilakukan melalui gelang Dewa Darah ini. Gelang Dewa Darah bahkan bisa dihubungkan dengan kondisi tubuh seseorang. Jika seorang tentara terluka atau sakit, gelang itu akan segera menginformasikan ke markas sehingga perawatan atau bantuan akan dikirim. Ruang pertempuran itu cukup besar dengan diameter 100 meter. Di Endless Mountains yang bersalju, tidak mudah membangun ruang pertempuran seperti itu. 50 poin pahala selama 1 jam adalah harga yang wajar. Selain faktor-faktor lain, penghalang internal saja menghabiskan banyak energi. Jiang Wuyue melepas jaket luarnya. Dia berjalan ke panel dan mengaktifkan penghalang. Tang Wulin melepas jaketnya juga, dan tatapannya menjadi lebih waspada. Terlepas dari apa yang dia pikirkan tentang lawannya, dia tidak akan pernah meremehkan mereka. Ini adalah kebiasaan yang dia bentuk selama bertahun-tahun. Itu juga merupakan spesialisasi siswa Akademi Shrek. Aura Jiang Wuyue juga berubah seketika. Dia memakai hatinya di lengan bajunya, tapi begitu dia memasuki mode pertempurannya, seluruh tubuhnya menyerupai singa yang siap menerkam mangsanya. Sikapnya terfokus, dan dia menatap Tang Wulin dengan tatapan tetap. Apakah kamu siap? Jiang Wuyue berteriak pada Tang Wulin. Saya siap. Tang Wulin berada dalam posisi alami. Matanya memelototi lawannya. Ding ring ring. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dering seperti lonceng datang dari Jiang Wuyue. Wajahnya langsung berubah malu. Dia mengangkat tangan untuk memberi tanda jeda. Maaf, saya harus mengambil ini. Qiyue, apa masalahnya?
Aku di ruang pertempuran, berdebat dengan salah satu saudara laki-lakiku apa. Kamu datang. Ini tidak menyenangkan. Jangan datang. Baiklah, leluhur kecil. Saya tidak mampu memprovokasi Anda. Tapi kamu harus merahasiakan ini. Jiang Wuyue mengakhiri panggilan dengan ekspresi tak berdaya. Qiyue ingin datang dan melihat pertarungan kami apapun yang terjadi. Aku tidak mampu untuk melawan gadis muda ini, karena aku takut dia akan memberitahuku ketika dia kembali. Maaf, tapi tolong tunggu sebentar. Tang Wulin mau tidak mau menganggap ini lucu. Orang ini sepertinya takut pada adik perempuannya. Tidak lama sampai Jiang Qiyue menerobos masuk. Matanya melotot ketika dia memasuki ruang pertempuran dan melihat bahwa lawan Jiang Wuyue adalah Tang Wulin. Saya berkata, saudara, apa yang kamu lakukan? Dia hanya rekrutan baru dan Anda menantangnya. Oh, saya mengerti. Anda cemburu, bukan? Apakah Anda memiliki rasa kemanusiaan di dalam diri Anda? Bagaimana jika Anda melakukan kerusakan permanen pada pemuda tampan ini? Ketika Jiang Wuyue mengucapkan kata-kata itu, dia terus terang dan belak-belakan, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulut saudara perempuannya, dia tersipu merah padam. Qiyue, bicaralah lebih lembut. Jangan khawatir. Saya tahu batasan saya sendiri. Selain itu, dia menyetujui ini. Kamu bisa bertanya padanya jika kamu tidak percaya padaku. Kamu setuju untuk melawan saudaraku. Meskipun saya pernah mendengar Yuxue menyebutkan bahwa Anda cukup terampil, saudara laki-laki saya, Letnan Kolonel ini, mendapatkan statusnya melalui usahanya sendiri. Anda tidak bisa melakukannya. Berapa usia kamu? Apa basis kultivasi Anda? Kakakku dianggap sebagai penerus divisi darah oleh Paman Su. Mulut kecil Jiang Qiyue seperti senapan mesin. Dia melepaskan kata-kata dengan cepat. Tang Wulin berkata, saya mengajukan diri untuk ini. Aku hanya bisa meningkat dalam pertarungan sungguhan dengan pelatihan. Jiang Qiyue berkata dengan tajam, saya pikir Anda hanya ingin dipukuli. Baiklah, jika kamu mau, biarlah. Aku akan jadi hakimnya, katanya sambil berjalan menuju pinggiran. Ketika dia berjalan melewati Tang Wulin, dia berbisik lembut padanya, jiwa bela diri kakakku adalah Tuan Naga. Anda harus berhati-hati. Itu adalah jiwa bela diri yang sangat kuat, yang terbesar dari sistem kekuatan. Karena Anda telah membantu saya menabung beberapa hari yang lalu, ambillah ini sebagai pembayaran saya. Kami tidak saling berhutang apapun setelah ini. Setelah dia selesai, dia keluar dari ruang pertempuran. Jiwa bela diri Overlord Dragon. 943 Tuan Naga Jiang Wuyue. Tang Wulin benar-benar terkejut bukan karena jiwa bela diri tipe naga lawan ditekan olehnya. Sebaliknya, jiwa bela diri Overlord Dragon tidak mungkin ada dalam keadaan biasa. Dia tidak bisa menahan rasa hormat Jiang Wuyue setelah mendengarkan Jiang Qiyue. Agak menarik bahwa jiwa bela dirinya bisa bermutasi ke tingkat seperti itu. Tang Wulin memiliki jiwa roh Overlord Dragon, jadi dia sangat sadar betapa kuatnya Overlord Dragon secara alami. Dia tidak yakin dia bisa mengalahkan Master Jiwa Tuan Naga dengan basis budidaya Kaisar Jiwa 6 Cincin jika bukan karena garis keturunannya. Baik, apakah kamu siap? Suara Jiang Qiyue terdengar melalui pengeras suara. Mulai, kaki kiri Jiang Wuyue menginjak tanah dan mengeluarkan raungan keras yang memekakkan telinga setelah pengumuman Jiang Qiyue. Dia membajak menuju Tang Wulin mirip dengan bulldozer. Tubuh Jiang Wuyue mulai membengkak dengan kecepatan penuh saat dia berlari ke depan. Dia hanya mengambil beberapa langkah ke depan ketika tingginya sudah melebihi 7 meter. Dia seperti binatang humanoid. Kulit di bagian atas tubuhnya berubah menjadi hitam metalik saat potongan sisik tebal dan berat menutupi seluruh tubuhnya dengan biji logam. Matanya memerah sementara aura sombongnya membengkokkan udara di sekitar tubuhnya. Cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. 4 ungu dan 2 hitam, sesuai dengan statusnya sebagai Kaisar Jiwa 6 Cincin. Selain itu, cincin jiwanya saling melengkapi dengan cara yang agak kuat. Jika jiwa binatang adalah kesempurnaan, maka dia mendekati kesempurnaan. Bahkan jiwa bela diri Titan Giant AP milik Yuanen belum tentu bisa mengalahkannya dalam uji coba kekuatan murni. Dia adalah seorang letnan kolonel dan komandan batalion dari tentara Dewa Darah. Anehnya, dia memiliki kekuatan yang begitu mengesankan. Itu membuat Tang Wulin lebih menghargai tentara Dewa Darah. Jiang Wuyue tidak menggunakan kemampuan cincin jiwanya, tetapi dia tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan dan naik ke udara sebelum dia menerkam Tang Wulin. Mata Tang Wulin juga bersinar saat ini. Karena dia bertarung melawan lawan dengan kekuatan murni, dia bisa menang dengan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan lawannya. 4 cincin jiwa emas muncul dari bawah kakinya dengan kecepatan penuh sementara sisik emas menutupi seluruh tubuhnya secara bersamaan. Aura Tang Wulin melonjak seketika saat fluktuasi garis darah Raja Naga Emas berkembang keluar tanpa reservasi sedikit pun. Jiang Wuyue yang menerkam ke depan merasakan aura Tang Wulin. Aura sombong awalnya menghilang secara tiba-tiba. Sosok setinggi 7 meter langsung menyusut menjadi 6 meter. Matanya yang merah darah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, Tang Wulin sudah berada di atas Jiang Wuyue. Cakar naga emas kanannya terkepal dan bertabrakan dengan tinju Jiang Wuyue. Ledakan. Tabrakan hebat mengguncang seluruh ruang pertempuran. Tang Wulin terguncang sampai dia jatuh dari langit sementara Jiang Wuyue terlempar beberapa meter sebelum dia jatuh ke tanah. Oh, suara Jiang Qiyue terdengar bergema melalui pengeras suara. Dia menjerit keras. Jiang Wuyue kalah dalam uji coba jabat tangan kekuatan beberapa hari yang lalu. Namun, Jiang Qiyue berasumsi bahwa kehilangan kakaknya hanya karena dia tidak melepaskan jiwa bela diri Overlord Dragon-nya. Setelah dilepaskan, kekuatannya benar-benar tak tertandingi di dunia. Namun, pemandangan di hadapannya saat ini menceritakan kisah yang berbeda. Sedikit yang dia tahu bahwa Tang Wulin merasa sama terkejutnya saat ini. The Overlord Dragon adalah keturunan Golden Dragon King Bloodline.
Meskipun itu bukan naga sejati, dia diwariskan dengan garis darah Raja Naga Emas. Itu dipengaruhi oleh garis keturunan Tang Wulin seperti bagaimana jiwa roh naga tuan telah berjanji setia kepada keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin di awal. Oleh karena itu, Tang Wulin berpikir bahwa Jiang Wuyue akan dikalahkan dengan mudah dalam pertarungan tangan kosong. Dia tahu dari situasi bahwa garis keturunannya mempengaruhi Jiang Wuyue. Tang Wulin menyadari bahwa kekuatan yang terpancar dari tangan Jiang Wuyue selama tabrakan barusan setidaknya 100.000 kilogram. Bukan karena penindasan garis keturunan Tang Wulin tidak efektif, tetapi keinginan Jiang Wuyue untuk bertarung tidak tergoyahkan. Jiang Wuyue menggunakan kemauannya yang besar untuk bertarung untuk menetralkan sebagian dari efek penindasan garis keturunan Tang Wulin. Jiang Wuyue bangkit dari tanah tampaknya tidak terluka. Naga penguasa memiliki reputasi untuk ketahanan tubuhnya dan juga pertahanan yang kuat. Namun, kekuatan mengerikan Tang Wulin yang tak tertahankan telah berhasil mengejutkan Jiang Wuyue dalam-dalam. Jiang Wuyue belum pernah bertemu dengan rekan-rekannya yang kekuatannya melebihi miliknya. Dia masih bisa menghibur dirinya sendiri setelah kalah dari Tang Wulin dalam uji coba jabat tangan karena tidak satu pun dari mereka yang menggunakan jiwa bela diri mereka pada saat itu. Dalam hal ini, dia sudah mencurahkan semua usahanya, namun dia tetap jauh dari tandingan Tang Wulin yang layak. Dia bahkan lebih terkejut menemukan bahwa jiwa bela diri dan garis keturunan yang selalu dia banggakan ditekan oleh rekrutan baru. Dia bahkan bisa merasakan garis keturunannya tercengang ketika Tang Wulin melepaskan aura Raja Naga Emasnya sebelumnya sehingga dia merasa ingin menyerah pada Tang Wulin. Dia telah mengerahkan semua kekuatannya untuk meningkatkan keinginannya untuk bertarung. Baru setelah itu dia berhasil melawan dengan usaha keras. Apa jiwa bela dirinya ketika cincin jiwanya berwarna emas? Tang Wulin memperhatikan bahwa Jiang Wuyue telah berdiri, jadi dia berlari ke arah Jiang Wuyue dalam sekejap. Sangat jarang baginya untuk bertemu lawan yang layak, terutama yang mampu menahan kekuatannya dengan usaha keras. Di bawah kendalinya, pusaran esensi darah di tubuh Tang Wulin berputar dengan kecepatan tinggi dan mengalir ke tungkai bawahnya. Kekuatan langsung terpancar ke kaki kirinya. Seluruh ruang pertempuran bergema dengan raungan yang memekakkan telinga tepat saat kakinya menginjak tanah. Perisai pelindung di luar ruang pertempuran bergetar hebat dan beriak dengan lapisan cahaya. Jelas, perisai pelindung telah diuji hingga batasnya. Sementara itu, tubuh Tang Wulin diangkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah pengaruh kekuatannya yang menakutkan. Sejak pertarungannya dengan Mo Mei tempo hari, Tang Wulin menjadi berhati-hati sehubungan dengan kecepatannya. Suatu ketika Mu Ye mengajarinya tentang teknik sekte tubuh, dia mengatakan kepadanya bahwa murid sekte tubuh perlu belajar bagaimana mengendalikan tubuhnya. Jenis dan sistem master jiwa tidak lagi penting dalam pertempuran ketika seseorang dapat melakukan kendali penuh atas tubuhnya karena teknik sekte tubuh dapat membimbing kekuatan jiwa seseorang untuk bergabung dengan kekuatan tubuh yang kemudian dapat digunakan dalam semua situasi. Di bawah asuhan Mu Ye, Tang Wulin mengolah tidak hanya sebagian dari tubuhnya tetapi juga seluruh tubuhnya. Sensasinya jelas terutama setelah dia memiliki pusaran esensi darah. Sementara itu, dia mencoba untuk melihat seberapa cepat dia bisa jika dia mencurahkan semua usahanya untuk itu. Pusaran esensi darahnya tenggelam ketika semua kekuatan esensi darahnya mengalir ke kaki kirinya sekarang. Pada saat yang sama, saat dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya, dia merasakan sedikit sakit dan sedikit tekanan di kaki kirinya. Tampak jelas bahwa kaki kirinya menahan kekuatan esensi darah yang terlalu kuat. Jiang Qiue mendengar gema dari raungan yang memekakkan telinga di luar ruang pertempuran. Dia menyaksikan dengan bingung saat sambaran petir keemasan menyambar bagian dalam ruang pertempuran. Pada saat berikutnya, Jiang Wuyue yang baru saja berdiri dan melepaskan skill jiwa ketiganya diledakkan oleh petir emas yang mirip dengan bom yang meledak mengenai targetnya. Dia menabrak dinding di sisi lain ruang pertempuran dan menempel kuat ke dinding. Tang Wulin muncul di tempat Jiang Wuyue berdiri sebelumnya saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat tinjunya. Dia menemukan dengan heran bahwa kekuatannya meningkat ketika dia meningkatkan kecepatannya. Kecepatannya berbanding lurus dengan kekuatannya. Kecepatan tingginya meningkatkan kekuatan momentum dan ditambah dengan kekuatannya memberikan kekuatan yang hebat yang akan menjadi lebih kuat jika dia melengkapi serangan dengan naga emas melambung ke surga alih-alih tinjunya. Tubuh Jiang Wuyue meluncur perlahan. Darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya saat ini sementara pikirannya tetap kosong. Dia merasa seolah-olah dia telah ditabrak oleh kereta ekspres jiwa dari depan dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia telah menggunakan keterampilan jiwa ketiganya yang dikenal sebagai tubuh naga tuan sedemikian rupa sehingga pertahanan dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Saat ini, aura garis keturunan lawan menyerang garis keturunannya dengan intens sementara perasaan tunduk di tubuhnya semakin jelas. Itu bahkan mencoba untuk menghancurkan keinginannya untuk bertarung. Dia tidak pernah merasa kalah seperti dia sekarang. Kekalahannya terkait dengan fakta bahwa dia meremehkan lawannya. Selanjutnya, lawannya masih sangat muda. Mengapa dia begitu sombong terhadap lawannya yang merupakan bagian dari generasi muda tentara Dewa Darah yang luar biasa? Bagaimana kekuatan Tang Wulin bisa begitu menakutkan? Sementara itu, Jiang Qiue melihat cincin jiwa emas keempat di tubuh Tang Wulin tiba-tiba bersinar. Oh tidak, Jiang Qiue berteriak di dalam hatinya saat dia dengan tergesa-gesa berteriak ke pengeras suara, berhenti. Jangan bertengkar lagi. 944 kejutan Jiang Wuyue. Jiang Wuyue telah dipukuli dengan menyedihkan oleh Tang Wulin selama 2 serangan tersebut. Tang Wulin bahkan belum menggunakan kekuatan cincin jiwa emasnya. Saat ini, dia akan menggunakan cincin jiwa terkuatnya. Bagaimana mungkin Jiang Wuyue bisa menahannya? Namun, Jiang Qiue menyaksikan bibir Tang Wulin tersenyum. Lingkaran emas beriak menjauh dari bawah kakinya dan menyebar dengan cepat. Selangkah demi selangkah, Tang Wulin berjalan ke arah Jiang Wuyue.
Segera, lingkaran emas dengan garis-garis rumit muncul di bawah kaki Jiang Wuyue dan melingkupinya. Tepat pada saat itu, raungan naga yang sangat keras dan nyaring keluar dari mulut Jiang Wuyue. Tulang belakang di tubuh megahnya langsung tegak. Sisik hitamnya yang berat dan tebal tiba-tiba berubah menjadi emas sementara ketundukan dan ketakutan yang dia rasakan sebelumnya menghilang selama sepersekian detik itu. Pikirannya sekarang dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Jiang Wuyue merasa seolah-olah darah di tubuhnya mendidih. Kekuatan jiwanya meningkat secara eksponensial. Dia belum pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Dia bahkan merasa bahwa dia bisa merobohkan langit jika ada pegangan atau menarik tanah jika ada lingkaran. Roar, 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 serangkaian raungan mengamuk keluar dari mulutnya. Warna keemasan gelap di tubuhnya semakin cerah hingga seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan kilau keemasan gelap. Bahkan 6 cincin jiwanya berkabut dengan lapisan cahaya keemasan samar. Dia melirik timbangan di tubuhnya. Skala awal Overlord Dragon-nya tidak rata, tapi timbangan itu mengalami perubahan sampai mereka menjadi jelas. Sisik mengambil bentuk berlian sementara kilau emas gelap memiliki tekstur pada mereka sekarang. Jiang Wuyue merasa nyaman ketika dia merasakan gelombang kuat dari tubuhnya. Dia merasa cukup percaya diri untuk menghancurkan seorang Baan jika ada yang muncul di hadapannya sekarang. Tang Wulin menemukan bahwa keempat keterampilan jiwa Raja Naga Emasnya telah berevolusi setelah dia menerobos lapisan ke-9 segel Raja Naga Emas. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Evolusi yang paling jelas adalah keterampilan jiwa keempatnya, domain kemarahan Naga Emas. Peningkatan domain menjadi lebih dari 2 kali lipat dengan efeknya menjadi lebih kuat. Jiang Wuyue dapat dengan jelas merasakan perubahan karena garis darah naga tuannya yang dekat dengan Raja Naga Emas. Akibatnya, kekuatannya meningkat lebih dari 50%. Dia berubah dari ditekan menjadi ditinggikan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuatnya kewalahan. Lingkaran emas ditarik lalu lenyap. Tang Wulin berbicara kepada Jiang Wuyue, "Tuan, itu saja untuk hari ini." Kekuatan yang meningkat secara eksponensial di tubuh Tang Wulin segera menghilang tanpa peningkatan lingkaran cahaya emas. Sisiknya kembali normal sementara auranya berkurang segera setelahnya. Rasa sakit yang dia derita akibat benturan sebelumnya telah menghilang karena penampilan lingkaran cahaya itu. Kemampuan macam apa itu? Mengapa hal itu membuatku merasa menjadi jauh lebih kuat? Jiang Wuyue memandang Tang Wulin dengan tatapan menyala-nyala. Dia benar-benar lupa bahwa pemuda di hadapannya adalah saingan cintanya. Sebagai anggota tentara Dewa Darah, dia sangat menghormati kekuatan Tang Wulin sehingga dia terpesona oleh kemampuannya. Tang Wulin tersenyum dan berbicara, "Saya pikir itu mungkin karena garis keturunan kita berasal dari sumber yang sama." Dia tidak bisa memanggil jiwa roh Overlord Dragon-nya sekarang karena tidak mungkin itu bisa masuk ke dalam ruang yang tersedia. Sumber garis keturunan yang sama. Apa jiwa bela diri Anda? Jiang Wuyue bertanya dengan bingung. Tang Wulin menjawab, "Itu hanya garis keturunan saya dan tidak terkait dengan jiwa bela diri saya." Jiang Wuyue tampak bingung. "Itu tidak benar. Saya tahu dari aura Anda bahwa Anda lebih dari sekadar cincin 4. Namun, mengapa hanya ada 4 cincin padamu, dan semuanya emas?" Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, "Ini rumit untuk dijelaskan. Itu bukan cincin jiwa tapi itu kemampuan dari garis keturunan saya. Jiwa bela diri saya adalah sesuatu yang lain." Tampak jelas bahwa dia tidak akan menjelaskan lebih jauh. Jiang Wuyue berbicara, "Berapa lama kemampuan terakhirmu bertahan?" Tang Wulin menjawab, "Tidak masalah untuk terus berjalan selama setengah jam." Mata Jiang Wuyue berbinar. Setengah jam. Dia mengingat perasaan yang dia alami sebelumnya tentang bagaimana kekuatannya diangkat ke tingkat di luar imajinasinya. Selain itu, dia memikirkan kemampuan tempur jarak dekat Tang Wulin yang telah terbuka di depan matanya. Itu membuatnya memandang Tang Wulin secara berbeda. Tang Wulin merasa sedikit tidak nyaman saat dia merasakan tatapan tajam Jiang Wuyue. "Tuan, lihat, mengenai 1000 poin pahala itu. Iya, aku akan segera memberikannya padamu." Jiang Wuyue melingkarkan lengannya di bahu Tang Wulin. Dia kemudian mengangkat gelangnya dan mengoperasinya sejenak untuk mentransfer 1000 poin pahala ke Tang Wulin. "Saudaraku, semua yang terjadi sebelumnya adalah dalam semangat mengangkat jiwa bela diri kita, kan? Kamu bilang kamu sudah punya pacar, bukan?" Jiang Wuyue berbicara dengan penuh kasih. Tang Wulin tidak tega mengatakan kepadanya bahwa mereka sebenarnya tidak sedekat itu. Jadi, dia hanya mengangguk dan menjawab, "Benar. Saya punya pacar dan kami rukun dalam hubungan kami. Maka itu semua adalah kesalahpahaman. Saudaraku, kurasa Secret Service tidak cocok untukmu. Mengapa Anda tidak datang ke bagian saya? Tidak sulit untuk mengumpulkan pahala militer dengan kemampuan Anda. Saya akan mendorong saudara-saudara kita dari Batalion Darah Besi pertama untuk mendukung Anda. Saya yakinkan Anda bahwa kami akan membantu Anda dipromosikan sebagai kapten dalam waktu paling lama 1 tahun, sehingga Anda bisa menjadi wakil komandan batalion. Bagaimana menurut Anda? Terlebih lagi, jika Anda bersedia datang ke pihak kami, saya akan segera mengatur agar Anda menjadi kapten untuk tautan utama kami. Meskipun pangkat militer Anda mungkin rendah, batalion kami memperhitungkan kemampuan seseorang. Siapa yang berani menentangmu ketika kamu bahkan mampu mengalahkanku? Menjadi wakil komandan batalion dalam setahun. Itu hanya peringkat di bawah mayor, kan?" Ketertarikan Tang Wulin segera terangsang. Sementara itu, pintu ke ruang pertempuran terbuka dan masuklah 2 orang dari luar. "Sangat baik, Jiang Wuyue, beraninya kau merebut laki-lakiku." Orang yang berjalan di depan bukanlah Jiang Qiyue tetapi Long Yuxue yang datang terburu-buru setelah mendengar berita itu. Jiang Qiyue memutar nomor Long Yuxue ketika dia menemukan Tang Wulin dan Jiang Wuyue hendak bertarung. Dia menghargai sikap baik Tang Wulin karena tidak makan sepuasnya menggunakan jasa militernya tempo hari.
Namun, ketika Long Yuxue bertemu mereka, dia melihat bahwa mereka cukup bersahabat satu sama lain dengan Jiang Wuyue mencoba membujuk Tang Wulin dengan tawarannya. Jiang Wuyue segera kehilangan ketenangannya begitu dia melihat kehadiran Long Yuxue. Dia buru-buru tersenyum minta maaf dan berkata, "Yuxue, aku tidak bermaksud begitu. Lihatlah kemampuan tempur jarak dekat Brother Tang yang mengesankan. Benar-benar menyia-nyiakan bakat bagus jika dia tidak datang untuk bergabung dengan kita." Long Yuxue mencemooh dingin. "Saya akan melaporkan ke Senior Su nanti tentang bagaimana Anda membuat janji tentang pemberian posisi secara pribadi. Anda bisa mendapatkan masalah serius. Apalagi, Wulin baru saja bergabung dengan tentara dan dia masih belum paham dengan semuanya di sini. Secret Service kita juga membutuhkan bakat seperti dia. Jadi, dia tidak akan pergi ke unit tempur dalam waktu dekat. Secret Service kami memiliki tujuan yang lebih besar untuknya. Anda harus terlebih dahulu melalui saya sebelum Anda mencoba merekrut salah satu anak buah saya." Jiang Wuyue mungkin akan menyingsingkan lengan bajunya sebagai persiapan untuk bertarung seandainya itu orang lain. Dalam hal ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat dihadapkan oleh Long Yuxue. Dia mengangkat tangannya tanpa daya. "Tentu, saya menyerah. Aku tidak akan mengambil stafmu lagi." Long Yuxue menarik Tang Wulin dari lengan Jiang Wuyue. "Ayo pergi." Tang Wulin langsung ditarik keluar dari unit tempur. Jiang Qiue memandang Tang Wulin secara berbeda bahkan sekarang. Dia menatap sosok mereka yang pergi. Dia berbalik tapi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada kakaknya. "Saudaraku, apakah kekuatan Tang Wulin begitu menakutkan? Mengapa Anda terlihat tidak bisa melawannya?" Jiang Wuyue berbicara dengan ekspresi tertekan, "Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Aura di tubuhnya sepertinya memiliki kemampuan bawaan untuk menekanku. Kami sebenarnya tidak bertengkar. Kupikir aku bisa melawannya jika aku mencurahkan semua usahaku bersama dengan kekuatan armor tempurku, tapi sepertinya dia juga tidak mengerahkan seluruh kemampuannya. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang atas dia. Apakah kamu tahu berapa umurnya?" Jiang Qiue menjawab, "Saya pikir dia berumur 21 tahun. Saya pernah mendengar Sister Yuxue menyebutkannya sebelumnya. 945 luni." Ekspresi Jiang Wuyue segera berubah menjadi bingung. Bahkan di tentara Dewa Darah, di mana tidak ada kekurangan bakat luar biasa, dia dianggap sebagai salah satu yang paling cerdas dari generasi muda, tetapi dia sudah berusia 28 tahun. Perbedaan usia 7 tahun mereka tidak akan memastikan bahwa dia bisa mengalahkan lawan. Perbedaannya benar-benar terlalu besar. Pertumbuhan dan perkembangan jiwa master paling cepat sebelum usia 30 tahun. Kecepatan kultivasi seseorang akan menukik setelah tubuh seseorang menjadi tua dan kekurangan peningkatan genetik. Dengan demikian, hampir semua pembangkit tenaga listrik peringkat judul Douluo membangun fondasi kokoh mereka sebelum usia 30 tahun. Yang terhebat berhasil mencapai basis kultivasi 8 cincin atau bahkan berhasil menjadi judul Douluo sebelum 30. Jiang Wuyue sangat yakin bahwa dia bisa berkultivasi ke peringkat judul Douluo di masa depan, tetapi dia setidaknya akan berusia 40 sebelum itu bisa terjadi. Di sisi lain, rahasia batin Tang Wulin memberi kesan bahwa dia benar-benar mampu mencapai peringkat judul Douluo sebelum dia mencapai 30. Bocah itu pasti bisa meroket ke posisi teratas di ketentaraan jika dia bisa mengembangkan dirinya dengan baik. "Apa yang terjadi?" Long Yuxue bertanya dengan marah saat dia menarik Tang Wulin keluar dari ruang pertempuran. Tang Wulin berbicara, "Anda baru saja pergi ketika saya dibawa ke sini oleh petugas senior Jiang. Tidak banyak yang terjadi. Kami hanya bertengkar sebentar." Long Yuxue memandang Tang Wulin dengan sikap skeptis. "Betulkah?" Tang Wulin mengangguk. Dia mendapati dirinya agak menyukai karakter Jiang Wuyue, terutama setelah dia mempelajari jiwa bela diri Tuan Naga Jiang Wuyue. Akibatnya, dia membantu Jiang Wuyue menyimpan beberapa rahasia. Long Yuxue mendengus dingin. Orang itu selalu bertindak tidak hati-hati. Jangan terlalu memperhatikannya di masa depan. "Apakah kamu terluka?" "Tidak masalah. Saya baik-baik saja." Petugas senior Jiang bersikap lunak terhadap saya. Tang Wulin berbicara dengan senyum tipis di wajahnya. Long Yuxue belum melihat pertempuran itu. Dia mendengus sebelum berbicara, "Orang itu hanya pandai menggunakan kekerasan, tapi kamu sama saja. Anda berdua termasuk dalam sistem yang sama. Tidak heran dia sangat menghargaimu. Tapi ingatlah bahwa Anda adalah bagian dari Secret Service kami, oke?" "Ya Pak." Long Yuxue berbicara, "Saya baru saja menemukan Anda sebagai pelanggan ketika saya dipanggil oleh Qiue. Pergi ke ruang tempat sekarang. Pelanggan sudah ada di sana." "Bagus." Tang Wulin masih sangat antusias untuk mendapatkan poin prestasi sekarang karena tujuannya adalah untuk dipromosikan sesegera mungkin. Ruang tempat terletak di sisi yang sama dengan ruang tamu. Itu berbeda dari ruang pertempuran karena terletak di area yang agak terpencil di sisi lain. Isolasi kedap suara di sini dibatasi sehingga tempat seperti itu dipilih untuk mengurangi polusi suara. Long Yuxue berkata kepada Tang Wulin saat dia berjalan, "Saya telah menginvestasikan semua yang saya miliki untuk Anda. Jangan terlalu cepat setuju jika Anda tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan. Jangan merusak reputasi Anda dengan merusak barang tersebut. Maka tidak akan ada lagi yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda." Tentu, Tang Wulin tidak menjelaskan terlalu banyak karena dia percaya fakta akan berbicara sendiri. Seperti yang diharapkan, seseorang sudah menunggu di pintu ketika dia tiba di ruang tempah. Itu adalah perwira wanita yang tampaknya berusia 30 tahun dengan pangkat letnan kolonel disematkan di bahunya. Dia lembut dan tampak ramah, meski tidak terlalu cantik. "Saudari Luni," Long Yuxue memanggilnya dengan penuh kasih saat dia mengambil 2 langkah ke depan dengan cepat dan melingkarkan tangannya di lengan perwira wanita itu. Luni tersenyum saat pandangannya tertuju pada Tang Wulin. "Pandai besi yang Anda sebutkan adalah anak kecil yang tampan di sini.
Long Yuxue mengangguk. Iya, dia baru saja menerima pangkat militernya baru-baru ini. Dia sedang menjalani pelatihan khusus rekrutan baru dengan saya saat ini. Dia pandai besi yang cukup mengesankan. Kejutan melintas di mata Luni. Bisakah rekrutan baru segera diberi peringkat sebagai Letnan 2? Dia belum pernah mendengar bahwa ini mungkin terjadi sebelumnya. Meskipun Tang Wulin terlihat muda, dia tidak meragukan kemampuannya dalam menempahnya, dan dia berbicara dengan sangat sopan, tolong. Tang Wulin buru-buru membalas hormat dan membuka pintu ke ruang tempah. Silakan masuk, Tuan. Ruang tempah memiliki penataan sederhana dengan meja tempah di tengah ruangan, sementara segala jenis logam langka ditempatkan di rak logam di dua sisi. Sebagian besar logam tersebut dibawa oleh Tang Wulin sendiri sementara ada juga sebagian yang diberikan oleh Long Yuxue. Luni melihat sekilas logam langka di rak. Dia tersenyum dan berkata, materi Anda tersedia dengan sangat baik di sini. Aku ingin tahu apa standar penempaanmu. Tang Wulin berbicara, saya bisa menempa sesuai permintaan Anda. Jenis logam apa yang Anda cari? Atau mungkin beritahu saya barang yang ingin Anda palsukan. Saya harus bisa melakukannya. Dia belum merinci peringkat penempaannya segera karena, pertama, dia mungkin tidak mempercayainya, dan alasan lainnya adalah dia takut pelanggan akan terkejut. Lebih baik baginya untuk tidak mempublikasikan terlalu banyak karena dia masih baru. Di sisi lain, kemampuan menempa seseorang bisa dibuktikan bukan dengan kata-kata melainkan fakta. Umpan balik yang baik dari seorang pelanggan perlu dikumpulkan dari mulut ke mulut, jadi lebih baik dia melakukan sesuatu daripada membicarakannya. Kamu terdengar sangat percaya diri. Permintaan saya tidak sesulit itu. Ada kilatan cahaya dari tangan Luni saat dia mengacungkan tabung logam sambil berbicara. Tabung itu panjangnya sekitar 1 meter dengan diameter sekitar 10 cm atau lebih. Itu tampak seperti laras senapan. Luni berbicara, pistol quickfire milikku ini dikenakan pajak terlalu banyak, jadi sekarang sudah agak rusak. Tolong bantu saya untuk memperbaikinya. Jika memungkinkan, tolong bantu saya menambahkan logam yang sesuai untuk membuatnya lebih kuat. Tingkat tembakan saya cukup cepat, dan perlu dipertahankan untuk jangka waktu yang cukup lama, jadi laras senapan yang baik sangat penting bagi saya. Tang Wulin melihat-lihat saat menerima tabung logam. Dia mempelajari bagian luar dan kemudian bagian dalam. Laras senapan cepat tampak normal di permukaan jika sedikit miring, tetapi orang akan menemukan bahwa bagian dalam tabung ditutupi dengan gundukan dan cekungan. Itu jelas merupakan hasil dari suhu tinggi dalam jangka waktu yang lama. Laras senapan tidak bisa digunakan lagi. Tuan, berapa banyak poin prestasi yang ingin Anda keluarkan untuk laras senapan ini? Tang Wulin bertanya. Luni tertangkap basah. Dia tidak dapat menahan senyum dan berbicara, saya pikir Anda seharusnya menetapkan harga sebagai pandai besi. Tang Wulin menjawab, itu benar. Namun, saya memiliki beberapa metode berbeda untuk memperbaiki laras senapan ini, dan poin manfaat yang diperlukan berbeda-beda. Sederhananya, itu bermuara pada 3 metode. Yang pertama adalah memperbaiki laras senapan secara langsung, dan saya hanya akan menagih 100 poin prestasi untuk itu. Yang kedua seperti yang Anda sebutkan. Saya dapat menambahkan beberapa logam lain untuk membuatnya lebih kuat. Saya tahu kualitas bahan laras senapan Anda masih dapat diterima, saya rasa itu terbuat dari iri ungu dengan titik leleh yang tinggi. Itu melebur ke dalam kondisi ini, terlepas dari kualitasnya, jadi senjatamu sendiri pasti sangat kuat juga. Jadi, saya khawatir masih ada kemungkinan rusak bahkan jika saya memadukannya dengan logam lain. Oleh karena itu, metode ketiga yang saya usulkan kepada Anda adalah bahwa saya akan membuat tabung baru sesuai dengan spesifikasi laras senapan Anda sehingga kami dapat menyelesaikan masalah panas berlebih dan meleleh sekali dan untuk selamanya. Luni tertarik dengan lamaran Tang Wulin. Jadi berapa yang Anda kenakan untuk 2 metode terakhir? Apakah Anda yakin bahwa Anda dapat mengakhiri masalah overheating laras senapan saya? Saya khawatir ini agak sulit. Jika Anda harus tahu, saya menggunakan senjata api ultra cepat. Tang Wulin menggaruk kepalanya dan berbicara, saya tidak memahami senjata jiwa dengan baik, tapi saya rasa itu bukan masalah besar. Saya akan mengambil 1000 poin pahala untuk metode kedua dan setidaknya 5000 poin pahala untuk metode ketiga. Luni langsung terkejut setelah mendengar kutipan Tang Wulin. 1000 poin prestasi cukup untuk melakukan banyak hal sementara 5000 poin prestasi cukup untuk membuat Tang Wulin dipromosikan dari Letnan 2 menjadi Letnan 1. Di matanya, ini bukanlah jumlah yang kecil. Wulin, berhenti bercanda. Long Yuxue sangat ingin mendengarkan percakapan mereka. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Luni, dan Luni juga sangat populer di ketentaraan. Dia pertama kali mengundang Luni, jadi dia bisa membantu Tang Wulin mempromosikan ruang tempaannya. Sekarang harga yang dikutip Tang Wulin begitu tinggi sehingga dia merasa sangat malu. Tang Wulin berseri-seri dengan gembira. Senyumannya membuat Long Yuxue dan Luni tercengang sampai-sampai hati mereka menjerit sangat tampan secara bersamaan. Senyum bersih gemerlapnya terasa hangat seperti sinar matahari di hari hujan. Pak, Anda adalah pelanggan pertama saya, jadi saya akan membantu Anda memalsukan menggunakan metode pertama secara gratis. Anda akan melihat keahlian saya setelah saya memperkuat laras senapan Anda lebih dari 10% tanpa menambahkan logam apapun terlebih dahulu. Jika Anda masih memerlukan bantuan saya menggunakan 2 metode berikutnya di masa depan, maka kita akan membahasnya lebih lanjut, oke? Luni melihat senyum Tang Wulin. Baik, lalu aku akan mencoba yang gratis dulu. Dia memiliki temperamen yang sangat stabil, jadi dia tidak akan pernah bertindak gegabah. Dia tidak akan menghabiskan poin pahala dengan mudah hanya karena Tang Wulin tampan. Pada saat yang sama, dia ingin melihat sejauh mana pemuda yang sangat percaya diri ini bisa melangkah dengan kemampuannya dalam menempa. Tang Wulin berjalan ke meja tempa dengan laras senapan di tangannya.
Dia memeriksa laras dengan cepat sebelum menekan tombol dan melemparkannya ke dalam tungku di dalam meja tempah. Dia meregangkan lengannya sedikit seperti beberapa saat sejak penempaan terakhirnya. Dia merasakan dadanya memanas karena dia sudah berada di level Saint Craftsman. Penempaan adalah kemampuan yang menyatu dengan tulangnya dan juga profesinya yang disayangi. 940,